Welcome to 100 hari di Game Punch Club, di mana kita bekerja dan bekerja, menemukan cinta sejati, latihan, meningkatkan skill, latihan lagi, menjadi pahlawan untuk kota, membasmi kejahatan, dan melawan mutan. Iya, mutan. Menjadi champion, memenangkan playoff, dan mengungkap misteri di kehidupan kita. Welcome to Punch Club Retro Effect. Urik, gak usah. Let's go, we play. Karma, yoi. Difficulty, of course bro, hardcore. Karena gue anaknya gamer banget, gamer ya. Let's go lah ya. Sabar. Udah. Cerita dimulai ketika ayah kita sedang latihan, lalu berbicara kepadaku kalau kau akan lebih baik dari aku. Potensimu tidak terbatas, dan menyuruh kita untuk menjaga kalung yang kita gunakan. Dan tiba-tiba hujan melanda. Lalu ayah kita dihadang oleh sosok misterius dan bilang kepada ayahku kalau kematian adalah pilihanmu. Shit. Jangan menangis anakku, kamu harus kuat, lebih kuat dari diriku. Dan ketika waktunya tiba, kamu sudah siap. Mana tadi kawan kita atau siapa kita? Di hari pertama ketika aku tidur, aku dibangunkan oleh dering telepon. Orang yang menelpon kita pun menyuruh kita untuk tidak malas dan jangan tidur terus. Katanya harus kerja. Dia meninggalkan koran di meja. Di korannya terdapat lowongan pekerjaan. Lalu setelah ditelepon, aku langsung pergi ke garasi untuk melakukan sedikit push up. Lalu aku merasa lapar. Lalu aku kembali ke dapur, dan di kulkasnya terdapat soda dan frozen pizza. Aku memakan frozen pizzanya satu, dan ready to work. Aku langsung baca korannya, dan menemukan pekerjaan yang tidak terbaik, tapi ya mau tidak mau. By the way, welcome to Punch Club. Ini kita. Ya, rumah kita seperti ini. Kita tidur di sofa, ada tempat bermain, dan ada kucing. Dan di bar di atas terdapat indikator health, food atau hunger, mood. Mood ini sangat berpengaruh ketika kita berlatih dan ada energi. Dan bar di tengah ada strength. Strength meningkatkan damage dan juga meningkatkan energi consumption. Lalu ada agility, meningkatkan akurasi dan kesempatan untuk menghindari serangan musuh. Lalu ada stamina, ya stamina apalagi. Lalu di bar yang kiri ada karakter information. Ini kita. Dan yang hijau ini adalah duit kita, dan yang kuning adalah skill point. Lanjut, di bar yang kiri terdapat fight league. Kita belum ada league sama sekali. Lalu ada skill tree. Banyak juga skill tree-nya. Lalu ada story. Lalu ada city map yang memperlihatkan lokasi-lokasi yang ada di kota kita. Ada grocery store dan work. Aku langsung saja pergi ke tempat bekerja, lalu kita dibegal oleh seseorang. Shit, dibegal. Dan ketika aku dibegal, aku terdapat 3 pilihan, yaitu lari, lawan, atau yaudah nyerah aja. Yang pastinya kita lawan lah ya. Musuh kita ada Big Bo. Sistem combat di game ini kita hanya perlu memilih skill dan karakter kita akan bertarung secara otomatis. Dan pertarungan pertama kita pastinya kita kalah karena kita masih lemah dan musuh kita big. I should train harder. First fight. Lalu setelah pertarungannya selesai, ada seseorang yang mengajak kita ngobrol. Lalu kita bilang kalau kita punya hook kanan yang sangat-sangat hebat. Lalu kita dapat perk yang bertulisan kau selalu membantu ibumu membawa belanjaannya. Makanya tanganmu kuat. Yes sir. Dan orang ini ternyata namanya Mick. Lalu Mick menyuruh kita untuk bertemu Apu yang ada di toko. Tapi sebelum itu kita akan pergi ke kantornya Mick. Ini dia kantornya Mick. Mick bilang ada pertarungan amatir di gym tempat kawannya. Kalau kita ingin membuktikan diri kita harus berlatih. Pergi aja ke Silver's Gym. Kamu bisa latihan di sana. Kalau kita tidak ada uang, datang aja ke Mick. Langsung saja kita ke gym. Lalu kita memperkenalkan diri sebagai kenalannya Mick. Dan ini adalah Silver. Lalu Silver ngajak kita untuk sparring. Let's go aja. Ya yang pastinya karena Silver ini adalah sepuh, kita kalah. Seenggaknya kita tidak mati, seenggaknya kita bahagia. Silver bilang kita lumayan, tapi kita kurang. Kita bisa latihan di gymnya Silver. Lalu kita masuk ke dalam Rookie League. Nah, Rookie League. Sign up. Underground Fight. Si Afro, kakek yang di Dragon Ball. Gordon Ramsay. Mario. Damn. Deddy Kobuzer. Saitama, setengah jadi.
Anak kepang, lah maco. Let's go to the gym. Woi, giat! Langsung saja kita latihan bench press. Ternyata bench press ini meningkatkan yang namanya strength. Aduh, lapar. Langsung saja aku ke tokonya Apu. Menyapanya sebentar, berkenalan. Mau. I'm broke, man. I'm broke. Lalu memakannya di rumah. Dan karena tadi kita dibegal, jadi kita belum sempat kerja. Makanya kita coba kerja. Lalu langsung saja kita bertanding di pertandingan perdana kita melawan Songmo. Karena status kita lebih kuat, jadi kita mendapatkan kemenangan pertama kita. Dengan kemenangan barusan kita mendapatkan 3 skill point. Dan aku meningkatkan skill yang namanya dodge dan juga taktik learner. Yes sir. Dan uangnya untuk membeli makanan. Pulang ke rumah aku langsung ditelepon oleh Frank. Dia melihat nih kalau kita udah mulai bertarung. Lalu dia meninggalkan buku panduan di meja. Auto train properly. Jadi setelah gue baca-baca, gue membuat kesimpulan kalau kita tidak disarankan untuk meningkatkan ketiga stat sekaligus. Jadi kita hanya harus fokus ke satu stat saja. Ibaratnya kalau kita ngelatih strength, kita akan jadi Mike Tyson. Jika kita meningkatkan agility, ibarat kita menjadi Manny Pacquiao. Dan jika kita melatih stamina, kita akan menjadi yang namanya Rotang. Setelah membaca buku tersebut, aku langsung bekerja lagi. Lalu sisa harinya aku gunakan untuk berlatih. Lalu aku pergi ke toko Apu, dan tiba-tiba ada yang merampok. Aku langsung saja tantang dia. Time to kick some ass. Di sini status musuh lebih unggul, tapi dengan kegigihan kita memenangkan pertarungan ini dan menyelamatkan toko Apu dari perampok. Apu langsung berterima kasih dengan kita. Apu bilang melihat kita bertarung mengingatkannya terhadap teman lamanya, dan teman lamanya itu sedang butuh asisten di restorannya. Aku langsung saja pergi ke restoran tersebut dan bertemu yang namanya Casey. Dia butuh bantuan aku untuk mengantar pizza. Aku langsung saja bekerja untuknya, dan setiap kita menyelesaikan pekerjaannya, kita mendapatkan $30. Ya, anggap saja dolar ya. Bekerja sebagai pengantar pizza, walaupun pekerjaannya menghasilkan uang lebih sedikit daripada nguli, tapi energi yang kita gunakan juga sedikit. Dan ketika aku tiba di toko Apu bilang, "My hero." Langsung saja aku beli makanan, lalu memakannya di rumah, lalu tidur. Besoknya aku bekerja, membeli makanan, dan tidur lagi. Lalu hari ini terdapat pertandingan. La maco. Di sini aku baru tahu kalau energi kita mencapai 0, kita akan terjatuh atau bisa dibilang kenok. Dan ya, pertandingan ini dimenangkan oleh musuh. Setelah bertanding, aku langsung pergi ke rumah, tapi terdapat benda aneh yang mengeluarkan cahaya hijau. Miau miau. Aku langsung mendekati benda tersebut dan melihat kalau benda tersebut seperti koper mesin. Dan ketika aku mencoba untuk mengoperasikannya, aku tidak mengerti apa-apa. I don't understand at all. Tidak peduli dengan hal tersebut, aku langsung mengisi tenagaku agar bisa berlatih di gym. Tapi ketika aku sampai di gym, ada seseorang yang minta bantuan. Ternyata dia hanya perlu di spot. Selesai membantu orang tersebut, orang itu berterima kasih dan memberitahu kalau di seberang sungai sana terdapat rumah terbengkalai. Lalu dia memberitahu kita tentang yang namanya pertarungan bawah tanah atau Underground Ultimate Fight. Dan jika kita tertarik untuk mendapatkan uang lebih, kita harus ikut bertarung di tempat tersebut. Tapi kita harus berhati-hati. Kita juga bisa mengalami cedera serius ketika bertarung. Setelah mendengar omongan orang tersebut, aku langsung berlatih. Ketika aku berlatih, aku sempatkan untuk mendatangi tempat yang namanya Abandoned Warehouse. Ketika aku di sana, aku langsung berbicara kepada orang tersebut yang bernama Mr. Y. Mr. Y. Dan dengan hal tersebut, aku menjadi salah satu petarung bawah tanah. Ngapain gua moonwalk? Setelah itu aku bekerja. Setelah itu aku menanyakan tentang special pizza kepada Casey. Lalu Casey menawarkan kepada kita sedikit dari special pizza tersebut. Tentu saja aku menerimanya. Lalu Casey menyuruh aku untuk mengantar pesanan spesial. Aku mengiyakannya dan aku langsung pindah ke gorong-gorong. Lalu dari salah satu saluran air terdengar suara yang menyuruhku untuk meninggalkan pizza tersebut. Tapi aku menolak karena aku belum dibayar. Katanya mereka sudah buat perjanjian. Tentu saja aku tidak peduli dengan perjanjian tersebut dan menyuruhnya untuk bayar sekarang. Tiba-tiba aku mendengar suara yang menakutkan. God damn, ninja alligator. Ninja alligator tersebut bernama Bill. Kita berdua langsung bertarung, dan karena perbedaan dari segi kekuatan, aku kalah dan aku akan membalaskan dendamku nanti. Aku langsung pindah kembali ke restorannya Casey,
Melupakan hal tersebut, aku langsung pulang ke rumah, dan koper hijau tersebut bercahaya kembali. Aku langsung mencoba untuk mematikannya, tapi koper tersebut mengarahkan aku untuk pergi ke tokonya Apu. Lalu aku sampai di sana, semuanya sudah berantakan. Apu bilang ada perampok yang bertopeng hewan, tapi anehnya mereka hanya mengambil makanan kucing dan meninggalkan jejak slime yang aneh. Aku langsung kembali lagi ke rumah dan mendapatkan telepon dari Frank, yang intinya Frank bilang kita jangan fokus banget. Mungkin maksudnya jangan berlebihan. Lalu aku tidur, makan, bekerja, membeli makanan, makan lagi, dan berlatih sampai strengthku mencapai angka 5. Dan kebetulan hari ini ada pertarungan. Tanpa basa-basi, aku langsung bertarung melawan Songmo lagi. Yang pastinya aku menang. Yes sir. Dan dari kemenangan tersebut kita mendapatkan skill point. Dan aku langsung meningkatkan skill uppercut. Lalu aku kembali bekerja, membeli makanan, mengisi energiku, melakukan sedikit push up. Lalu aku akan mencoba pertarungan bawah tanah. Aku langsung mencoba skill baruku yang namanya uppercut dan dikombinasikan dengan block. 20. Push. 2 kali jatuh. Pukul bro. Nah. Dan aku memenangkan pertandingan tersebut. Dan ketika selesai bertarung, aku merasa ada seseorang misterius yang memperhatikan aku. Aku langsung bertanya ke Mr. Y perihal orang tersebut. Kata Mr. Y, orang-orang memanggilnya Man in the Black atau The Red Eye. Dia yang mengatur turnamen di pulaunya untuk mencari yang terbaik dari yang terbaik. Dia datang ke sini untuk mencari petarung baru, tapi dia hanya mengundang champion. Aku langsung berpikir aku akan menjadi champion. Which the yellow zone. Ini yellow zone. Dengan kemenangan barusan, aku mengambil skill yang namanya low kick. Low kick bisa memberi debuff ke musuh agar stamina dan agility-nya berkurang. Lalu aku membeli makanan untuk mengisi ulang energiku. Rematch. Lalu aku akan rematch melawan Bill, si aligator. Langsung saja aku menggunakan low kick yang baru saja aku buka. Wow. Take it easy man. Dan karena aku sekarang sudah lebih kuat dari sebelumnya, kali ini yang kalah adalah si ninja aligator. Turu. Aku langsung pindah ke tempat Casey dan aku langsung membuka skill yang namanya muscle memory. Skill ini membuat strengthku tidak bisa turun dari angka 4. Kita ambil. Lalu aku langsung bekerja, tidur, makan, memperkuat diri. Setelah itu aku langsung bertarung di Rookie League dan melawan Songmo lagi. Yang pastinya aku menang melawan dia. Seseorang bernama Roy bilang kalau pertandingan kita sangat mengagumkan dan mengajakku untuk minum-minum. Langsung saja aku berangkat ke bar. Lalu ada seseorang yang menyapaku. Dia bernama Tyler. Dia mengoceh banyak sampai aku saja tidak tahu apa yang dia omongin. Pokoknya dia memberitahu kita kalau pertarungan jalanan itu diadakan di sini. Dan kalau mau ikut ya let's go aja. Langsung saja aku mencoba tarung jalanan. Some guy. Yang pastinya karena aku kuat, jadi aku memenangkan pertarungan ini. Lumayan dapat skill point. Dan aku membuka skill yang namanya cross punch. Setelah itu aku bekerja, membeli makanan, lalu setibanya di rumah aku ditelepon oleh Frank. Dia bilang kalau ada tempat jual peralatan gym. Aku langsung buka map dan ada tempat jualan peralatan gym tersebut. Dan ketika aku balik ke rumah, aku ditelepon lagi. Dan katanya kita harus pergi ke setiap lokasi yang ada. Setelah itu aku melakukan push up karena ada ultimate fight. Langsung saja kita coba cross punch. Lawan kita cukup tangguh sampai-sampai dia tumbang di ronde ketiga. Nice. Setelah itu aku langsung pergi ke tempat peralatan gym. Wih, halo untuk lihat sedikit. Mahal bener. Karena terlalu mahal, aku lebih memilih membeli makanan terlebih dahulu. Ingat ketika Mick bilang kalau kita tidak ada uang, maka datanglah ke Mick. Jadi aku langsung pergi ke kantornya Mick dan minta makanan. Kita makan. Nambah. Aku langsung pulang untuk isi tenaga, lalu pergi ke tempat Casey untuk melaksanakan orderan spesial. Yang pastinya kita akan dihadapkan dengan ninja aligator. Kali ini dia bernama Mark. Dia sedikit lebih kuat dari aku. Makanya kali ini aku kalah. Tapi kedepannya aku akan menang. Setelah itu aku bekerja, makan, lalu latihan hingga hari berakhir. Dan hari ini kita ada Rookie League. Dan kali ini lawanku bukan Songmo lagi, tapi bernama Bill Spark. Dan karena dia terlalu lemah, jadi kemenangan ada di pihak aku. Setelah itu aku mengambil skill yang bernama Some Motivation,
yang berfungsi memperoleh 15% lebih banyak strength ketika kita melatih strength. Lalu aku menggunakan trik sebelumnya, yaitu membeli makanan sampai uangku habis, lalu meminta makanan dari Mick. Wede. Lalu aku langsung pergi ke Taylor, agar bisa ikut tarungan jalanan. Dengan itu, skill point kita cukup untuk membuka yang namanya Way of the Bear, agar aku bisa mengakses ke skill-skill lain. Setelah itu aku bekerja, makan, tidur, lalu pergi berlatih karena hari ini ada ultimate fight. Sudah siap. Lone Roy, lawan kawan. Karena aku sudah membuka yang namanya Way of the Bear, rasanya pertandingan ini jadi sangat mudah. No. Nice. Hampir mati. Setelah itu aku berlatih untuk ikut tarung jalanan, yang pastinya aku menang lagi. Setelah 2 pertandingan tersebut, aku langsung isi ulang energiku dengan makan dan tidur. Lalu aku bekerja dan bertarung di Rookie League. Lone Roy lagi anjing. Mati kamu Roy. Padahal pertarungan sebelumnya aku menang melawan Roy, tapi entah kenapa Roy bisa comeback dan menumbangkan aku. Lo yang mati aja lah, gak apalah. Agak jelas. Setelah bertarung, Silver mengejek aku karena peringkat aku tidak naik-naik. Jadi Silver menyarankan aku untuk bertemu dengan seseorang di toko alat gym yang bisa meningkatkan kekuatan kita secara instan. Aku langsung pergi ke sana dan bertemu seseorang yang menggunakan jas dokter. Dia adalah orang yang dibilang Silver. Dia bilang ini adalah magic. Steroid anjing, ngomong aja goblok. Mending nge-gym. Aku lebih memilih meningkatkan kekuatanku secara natural ketimbang dengan instan, yang pastinya akan ada efek sampingnya. Setelah itu aku pulang dan melihat koper tersebut menyala kembali. Aku langsung melihatnya dan mengarahkanku untuk pergi ke toko alat gym. Aku langsung pergi ke sana dan melihat dokter gadungan ini sedang sedih. Dia bilang ada seseorang yang mencuri lasernya, dan katanya yang mencuri adalah orang-orang yang menggunakan topeng hewan. Aku langsung berusaha untuk mencarinya dan mengembalikan laser si dokter. Setelah itu aku langsung makan, tidur, dan bertarung di Ultimate Fight. Jurgen. Setelah jual beli serangan yang sangat intens, akhirnya aku memenangkan pertandingan tersebut. Setelah itu aku membuka skill yang bernama Powerful Uppercut yang bisa mengurangi stamina musuh. Setelah itu aku membeli makanan, lalu berlatih hingga hari berakhir. Mengisi perutku, lalu pergi bekerja. Lalu aku melakukan special order. Yo pizza, my revenge. Langsung saja aku menggunakan powerful uppercut untuk melawan Mark. Gak kena tapi 3 kali itu. Walaupun begitu, aku masih tetap saja kalah. Dan aku akan balas dendam lagi nanti. Setelah itu aku langsung bertarung di Rookie League dan kembali melawan Roy. Paru-paru lu kena tuh, paru-paru shot namanya. Walaupun melawan buaya tadi kalah, tapi aku menang melawan Roy. Setelah bertanding, Roy langsung menyapa aku untuk rematch. Tapi Roy ingin menjemput adiknya yang baru saja pulang dari kuliah dan menyuruhku untuk kapan-kapan mampir saja ke rumah. Setelah itu aku pergi untuk melakukan tarung jalanan, yang pastinya aku menang dengan mudah. Setelah itu aku membeli makanan, bekerja sampai capek, lalu mampir ke rumahnya Roy. Roy bilang ketika menjemput adiknya, mobilnya rusak, dan bilang kalau dia sudah menceritakan tentang aku kepada adiknya. Aku langsung mengajak Roy untuk berlatih, tapi Roy pengen benerin mobilnya terlebih dahulu. Jadi aku lebih memilih untuk menyapa adiknya Roy terlebih dahulu. This is Adrian. High five. Nice to meet you. Nice to meet you. Setelah berkenalan dengan adiknya Roy yang bernama Adrian, aku langsung tanya Roy tentang adiknya. Katanya Roy kayaknya adiknya suka sama aku, dan bilang kalau si Adrian suka dengan bunga. Aku langsung bilang ke Adrian, katanya dia butuh bunga untuk koleksinya. I don't get it. Tapi Adrian tidak tahu tempat di mana untuk menemukan bunga. Jadinya aku saja yang mencarinya. Dan ternyata di depan rumahnya Roy terdapat bunga ungu. Aku langsung mengambilnya dan memberi bunga tersebut ke Adrian. Dan dia bilang dia butuh 5 lagi. Lalu aku pulang untuk tidur, makan, latihan, lalu bertarung di Ultimate Fight. Walaupun stat musuh lebih unggul, tapi aku berhasil untuk menumbangkannya.
Ini yang ada bunga. Lalu mengambil skill bernama Beef Hammer yang berfungsi ketika kita menyerang musuh, stamina musuh akan berkurang. Lalu aku membeli makan, Oh, kita ada bunga juga. lalu makan, dan pergi latihan sampai lapar. Aku langsung pulang ke rumah, tapi ketika di rumah, koper misterius tersebut mulai menyala kembali dan mengarahkan aku untuk pergi ke tempat Ultimate Fight. Sesampainya di sana, aku langsung menebak kalau tempat ini habis dirampok. Dan bertanya pasti yang mencuri adalah orang yang menggunakan topeng hewan. Mr. Y bingung, kok aku bisa tahu? Aku hanya menjawab kalau itu berasal dari koper misterius yang ada di rumahku. Lalu aku berhayal kalau aku adalah seorang yang terpilih untuk melindungi kota. Kota ini butuh nama hero. Dan hero itu adalah aku. Kita adalah hero The Dark Fist. Setelah itu aku mengisi energiku, melakukan sedikit push up, melihat kalau koper tersebut menyala lagi, dan koper tersebut mengarahkan aku ke biker camp. Aku langsung pergi ke sana menggunakan kostum pahlawanku, lalu bertanya ke seseorang apa yang terjadi. Katanya orang yang menggunakan celana dan topeng aneh sedang mondar-mandir. Lah, itu gua dong. Tapi serius, dia bilang camp ini sedang ada masalah. Anjing-anjing di sini menghilang. Lalu bertanya apakah yang mencurinya adalah orang yang menggunakan topeng hewan, dan ternyata betul. Karena kita adalah pahlawan yang bernama The Dark Fist, jadi kita akan membantu orang ini. Muncul orang bertopeng babi yang bernama Beast Teddy. Dan entah karena kita kuat atau musuhnya lemah, tapi kita menang melawan makhluk aneh ini. Lalu kita laporan ke orang tadi, dan orang tersebut berterima kasih kepada kita. Lalu dia bertanya bagaimana jika mereka kembali. Kalau ingin memanggilku, nyalakan saja lampu yang ada di menara. Udah kayak Batman tuh. Terus ini kan yang ngerampok kita tadi. Lalu setelah itu kita bertarung di Rookie League. Karena aku terlalu kuat, jadi hanya perlu 2 ronde saja, musuh sudah tumbang. Dan kita berhasil mencapai posisi kelima, dan mendapatkan misi baru untuk menjadi juara. Lalu aku pergi ke Tyler untuk tarung jalanan. Saitama setengah jadi. Hanya butuh hitungan detik, Saitama setengah jadi ini pun tumbang. Dan ketika selesai bertanding, Tyler bilang kalau aku adalah petarung terbaik di antara kita. Lalu Tyler minta bantuan ke aku. Katanya Tyler punya saudara kembar. Saudaranya punya masalah dengan tetangganya, dan menyuruh aku untuk membantu saudaranya. Mikey. Aku baru sadar, ternyata ada bunga di sini. Setelah itu aku membuka slot skill aktif, agar aku bisa menggunakan skill yang lain. Langsung saja aku pergi ke tempat saudaranya Tyler, yaitu Mikey. Lalu bilang ke Mikey kalau aku ingin membantu dia. Mikey langsung bilang kalau tetangganya si Bobo, dia nyetel musik kuat banget. Tentu saja Mikey bisa menghajar Bobo, tapi takut dia nggak sengaja ngebunuhnya. Emang sangar ini ya Mikey nih. Aku langsung saja samperin si Bobo, lalu bilang kalau musik yang lo setel itu mengganggu Mikey. Katanya, itu masalah Mikey lah, bukan masalah gua. Dan aku tiba-tiba ditantang bertarung. Sekalian kita review skill Beef Hammer yang belum sempat aku coba. Sakit banget. Karena Bobo ini kuat dan dia megang senjata, jadinya kali ini aku kalah. Aduh. Setelah itu aku langsung saja tidur, makan, lalu melakukan special order agar aku bisa balas dendam. Padahal di ronde pertama aku sudah unggul, tapi entah kenapa aku selalu mukul angin. Kena lagi. Yes sir. Karakterku lemah, aku senang, nggak kena lagi. Dan lah, kamu main lagi, gua anjing. Jadinya aku kalah lagi untuk kedua kalinya melawan ninja aligator. Aku langsung latihan dengan keras, lalu mengisi energiku, dan langsung pergi ke Ultimate Fight, yang pastinya kita menang dengan mudah. Setelah itu aku pergi bekerja, membeli makan, tidur, makan lagi, lalu bertarung di Rookie League, melawan Dragon Ray. Setelah itu aku pergi latihan sampai strength aku berada di angka 9. Lalu ketika aku pulang, koper misterius tersebut menyala kembali. Koper tersebut menyuruh aku untuk pergi ke rumahnya Roy. Dan setibanya di sana, aku langsung bertanya apa yang terjadi. Ternyata mobilnya Roy dicuri. Padahal mobilnya tidak ada mesin dan direm tangan. Yang pastinya, yang mencuri adalah orang kuat. Aku langsung saja pulang untuk melacak si pencuri. Aku langsung pergi ke atap bangunan dan bertemu dengan Mikey. Dia bilang kalau salah satu dari mereka menjatuhkan catatan. Catatan tersebut seperti mengarahkan aku ke jembatan. Aku langsung saja pergi ke sana dan bertemu manusia badak.
Aku langsung menyuruh dia untuk mengembalikan semua yang sudah dia curi, yang pastinya tidak semudah itu. Kita harus bertarung dengannya terlebih dahulu. Lawan Ray aja kalah. Aku melawan Ray aja kalah, apalagi melawan badak ini. Setelah itu aku pulang untuk mengisi energiku, lalu aku pergi ke Ultimate Fight. Yang pastinya aku kalah lagi. Dan mendapatkan cedera, yaitu patah kaki. Injured anjing. Karena kesal dengan game ini, aku langsung rage quit. Tomorrow. And welcome back again. Ini dia. What's up, Apu? Aku langsung kembali ke tempat Casey, lalu Casey bertanya tentang cedera kita, dan dia bilang pergilah ke Chinatown. Di sana ada orang yang bisa menyembuhkan luka aku. Setelah itu aku bekerja hingga hari berakhir. Lalu ketika membuka map, terdapat Chinatown. Lalu aku pergi latihan, makan, tidur, dan bertarung di Rookie League. Kali ini kita melawan Om Deddy Kobuzer, dan aku memenangkan pertarungan tersebut dalam satu ronde. Setelah itu aku membuka skill yang bernama Skip Attack. Skip Attack ini adalah kita diem aja untuk isi energi. Setelah itu aku membeli makanan. Oh, ini ada bunga, berlihat. Lalu kerja untuk Casey. Lalu hari ini ada Ultimate Fight. Kita akan coba skip attack. Sekalian kita coba Skip Attack. Dan ternyata terbukti ampuh, karena energi aku jadi lebih banyak. Setelah pertandingan tadi, Mr. Y bilang kalau kita cukup sukses di liga ini, dan bilang kalau liga ini punya seseorang yang bernama Don, dan dia ingin mencari petarung terbaik. Kalau mau tahu lebih lanjut, tanya aja ke orangnya langsung, karena Don juga ingin bertemu dengan aku. Ketika aku ingin pergi ke tokonya Apu, luka yang kemarin aku dapatkan terbuka kembali. Setelah itu aku langsung pergi ke tempatnya Don dan berbicara kepadanya kalau aku adalah petarung di Ultimate League. Lalu Don bilang kalau dia emang pengen bertemu dengan aku karena banyak rumor tentang aku. Lalu Don bilang bakalan ada pertarungan besar yang dihadiri oleh champion dari luar negeri, yang pastinya pemenangnya akan mendapatkan hadiah. Dan kalau mau ikut, kita perlu profesional fighter card, atau kita bisa bekerja untuk Don untuk sementara. Aku langsung bilang kalau aku adalah petarung, bukan gangster kayak si Don. Dengan begitu, kita hanya perlu mencari yang namanya profesional multicard. Setelah itu, aku pergi ke Chinatown dengan niat untuk menyembuhkan lukaku. 70 anjing, kok. Karena uangku tidak cukup, aku kembali ke rumah saja, lalu makan agar darah kita bertambah, dan aku rematch melawan ninja alligator. Dan kali ini pemenangnya adalah aku, berkat skip attack yang aku unlock tadi. Oh shit, kamu jatuh, kamu mati. Dan buaya tersebut menyuruh aku untuk kembali untuk menghadapi saudaranya. Setelah itu aku bekerja, latihan, lalu bertarung di Rookie League melawan orang yang berkumis Mario. Mana yang Mario? Wow. Emang skip attack ini deh kayaknya kunci kemenangan kita itu. Setelah itu aku membuka skill yang namanya Counter Cross, agar ketika menghindar energi musuh akan berkurang. Setelah itu aku membeli makanan dan balas dendam ke Bobo. Sekalian aku mau coba skill baru aku, yaitu Counter Cross. Karena aku sudah lebih kuat dari kemarin, jadi pertarungan ini aku menangkan dengan mudah. Big Bobo dead. Setelah itu Bobo langsung kicap, dan dia gak mau berurusan lagi dengan aku. Tapi ternyata alasan Bobo nyetel musik kuat-kuat itu bukan karena ingin ganggu, karena Bobo punya masalah pendengaran. Jadinya dia butuh namanya hearing aid. Karena aku orangnya baik, tentu saja aku akan membantu Bobo. Aku bisa tanya ke orang-orang yang punya masalah pendengaran seperti Bobo. Setelah itu aku laporan ke Mikey kalau masalahnya sudah selesai, dan Mikey memberiku hadiah semacam energi mix. Setelah itu aku langsung pergi ke tempat Casey dan bertanya tentang hearing aid, dan Casey jawab dia tidak punya. Lalu aku pergi bekerja, makan, Herbal potion, tidur, pergi latihan sampai aku siap untuk rematch melawan manusia badak. Hanya perlu satu ronde, manusia badak bisa aku tumbangkan. Shit. Nice, satu ronde. Dengan begitu, semua barang yang pernah dia curi sudah aku amankan. Dan ketika aku pulang ke rumah, aku mendapatkan sebuah gambar yang mengancam kalau aku tidak memberikan laser tadi, kucing aku akan celaka. Dan tiba-tiba ada telepon yang memberitahu aku kalau ingin melihat kucing aku hidup, aku harus pergi ke atap gedung.
dan sedikit bingung bagaimana mereka tahu persembunyian aku, The Darkfish. Langsung saja aku pergi ke atap gedung dan bertemu dengan manusia rusa. Miau miau. Diajakin bertarung sama rusa, yes. Manusia rusa itu tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa. Damn, kita kuat banget guys. Kita kuat banget. Dengan kemenangan tersebut, aku dapat membebaskan kucingku. Fluffy, ngapain dari situ cuy? Kebawa angin. No. Miau. Wih, lucu banget. Give me your other paw. Paw. No. Actually, he didn't save Fluffy. No man. Tapi kan kucing bisa jatuh dari ketinggian. Bukannya nggak apa-apa ya? Dengan kematian kucing aku, rest in peace Fluffy, aku langsung berniat untuk balas dendam. Tapi aku tidak punya banyak petunjuk. Petunjuk yang aku punya hanyalah jejak slime. Aku perlu bantuan dokter. Siapa tahu dia bisa membantu melacak orang tersebut. Aku langsung pergi untuk samperin si dokter. Kalian aku mengembalikan laser yang dicuri. Sebagai imbalannya, aku minta dokter tersebut untuk memeriksa jejak slime dan si dokter pun setuju. Sekalian aku bertanya ke Proper apakah dia punya hearing aid. Dan ternyata si Proper punya, tapi bekasan. Ya nggak apa-apa lah, daripada tidak sama sekali. Lalu sekalian aku unlock skill aktif lagi, agar lebih banyak skill yang bisa digunakan. Lalu aku kembali membeli makanan. Setelah itu aku bilang ke Bobo kalau aku ketemu hearing aid. Sebagai tanda terima kasihnya dari Bobo, aku ditawarkan bekerja untuknya. Why not? The mobster. Aku langsung saja bekerja untuk Bobo. Anjay. Dan kita mendapatkan 100. Lalu padahal aku sedang iseng-iseng ingin menyapa Mikey, tapi entah bug atau apa, aku dikasih hadiah lagi sama si Mikey. Lalu aku pergi ke rumah Roy untuk membantu dia benerin mobilnya yang rusak. Setelah itu aku langsung bertarung di Rookie League melawan Ray yang pastinya aku menang dengan mudah. Dan setelah pertarungan tadi, Silver mengucapkan selamat karena aku sudah menduduki peringkat ketiga di Rookie League. Dan terlihat Silver agak iri dengan kita dan memberitahu kalau dia sedang banyak hutang dengan Don. Lalu Silver menyuruh aku untuk kalah di ronde ketiga. Mungkin Silver ingin membayar hutangnya dengan cara taruhan. Tentu saja aku menolak dan mengancam Silver dengan tinjuku. Lalu aku membeli makanan dan ketika membuka kulkas terdapat 12 herbal potion. Dah, kita nggak perlu tidur. Setelah itu aku membantu Roy, lalu istirahat, bekerja, dan sekalian antar special order. Dan setelah sampai di sana, musuhku tidak mau keluar dari sarangnya. Jadinya ya, otomatis aku menang. That was pretty easy, ya. Tapi aku harus siap untuk menghadapi saudaranya yang keempat. Setelah itu, sisa harinya aku gunakan untuk latihan. Lalu bertarung di Rookie League. Lawan aku memiliki agility yang sangat tinggi, jadinya susah untuk dipukul, dan aku berakhir dengan kalah. Setelah itu aku langsung bekerja untuk Bobo, lalu pulang ke rumah. Koper hijau tersebut menyala kembali, dan mengarahkan aku ke toko alat gym. Kata dokter, slime yang diteliti oleh dokter sudah selesai. Katanya ada kelainan genetik yang membuat hewan penelitiannya si dokter menjadi pintar sama seperti makhluk yang ada di gorong-gorong. Lalu si dokter bilang dia pernah dengar makhluk gorong-gorong tersebut dari Casey. Katanya Casey pernah bikin bumbu spesial untuk mereka dan bilang kalau bumbu tersebut sangat populer di kalangan mutan-mutan. Aku langsung tanya ke Casey tentang mutan yang ada di gorong-gorong. Casey bilang makhluk itu adalah makhluk baik, dan aku bertanya bagaimana mereka bisa jadi seperti itu. Dan Casey menyuruh aku untuk langsung tanya kepada master mereka. Tapi master mereka tidak mau bicara ke siapapun. Aku harus memperoleh respect-nya terlebih dahulu, dengan cara mengalahkan anak buahnya terlebih dahulu. Setelah itu aku pulang untuk memulihkan diriku, lalu lanjut membantu Roy hingga perutku lapar. Langsung saja aku membeli makanan untuk mengisi perutku dan sesekali aku sparring melawan Silver. Yang pastinya karena kita sudah melampaui kekuatannya si Silver, pastinya aku langsung memenangkan sparring tersebut. Setelah itu aku mengambil skill yang namanya Triple Punch, yang berfungsi agar aku sering memukul dan mengurangi konsumsi energi aku. Setelah itu aku pergi ke kantornya Mick dan menemukan bunga terakhir yang dicari Adrian. Aku langsung memberi semua bunga yang aku temukan ke Adrian, dan Adrian menyarankan aku sesekali untuk hangout dan mendapatkan efek yang namanya In Love. In love. Dadah lady, aku punya Adrian. Lalu sisa hari ini aku gunakan untuk latihan. Lalu aku pergi ke tempat Casey untuk antar special order. Sekalian aku mau coba skill Triple Punch dan memenangkan pertandingan tersebut.
Setelah pertandingan ini, aku bertemu dengan makhluk seperti rakun. Tapi entah kenapa, OBS aku tiba-tiba mati dan gak ke-record. Jadinya aku skip 1 hari di mana aku langsung latihan. Lalu bertarung di Rookie League, melawan orang berkumis Mario. Yang pastinya aku memenangkan pertandingan tersebut dengan mudah. Lalu aku pergi ke rumah Adrian untuk memberi Adrian sebuah hadiah. Hadiah apa cok? $40 dikasih cuma-cuma. Lalu setelah aku makan, koper hijau tersebut menyala kembali dan mengarahkanku ke Chinatown. I am the Dollfish, kebalik bolot. Kali ini aku melawan yang namanya Lizard. Karena Lizard ini agility-nya 15, jadi lagi-lagi aku memukul angin terus-menerus. Dan aku kalah. Dan aku langsung pergi ke gym untuk meningkatkan stat aku. Lalu mengisi tenaga dan bertarung di Ultimate Fight. Karena aku sudah mencapai Yellow Zone, jadinya aku melawan 2 orang. Orang pertama aku tumbangkan dengan kelak. Dan orang kedua pun aku bantai sampai dia tertidur pulas. Langsung dan kita menang dapat 150. Setelah itu, aku unlock perk baru yang bernama Muscle Memory 2. Setelah itu, aku membeli makanan, lalu aku ngobrol dengan Master. Aku bertanya tentang bagaimana makhluk seperti kalian jadi seperti kalian yang sekarang. Karena sesuatu yang aneh sedang terjadi di kota ini, dan ada hubungannya dengan mutan. Dan Master bilang ada yang namanya Evil Genius. Evil Genius ini berulah kembali, dan si Master dan kawan-kawannya ini adalah hasil eksperimen si Evil Genius. Dan kabar terakhir dari Evil Genius ini sudah lama. Lalu aku bertanya siapa itu Evil Genius. Lalu Master bilang tidak ada yang pernah lihat dia. Dia seperti legenda dan dia sangat-sangat pintar. Aku pun minta bantuan Master untuk menghabisi si Evil Genius tersebut. Tapi karena Master sudah tua dan murid-muridnya belum siap, jadi aku sendiri saja yang akan pergi ke sana. Master memberitahu aku tempat di mana si Evil Genius itu bersembunyi, dan aku langsung saja pergi ke tempat persembunyiannya. Lalu melihat ada robot yang mengajak aku bertarung. Anjing! Anjing! Setelah aku di one hit, aku langsung ngadu ke Master. Nol ini. Katanya ada orang yang bisa membantu aku. Namanya Mac. Dia satu-satunya orang yang pernah menghajar si Evil Genius. Dia sudah pensiun dan dia punya peternakan. Aku langsung pergi ke tempatnya Mac dan bilang kalau aku adalah kenalannya si Master Rakun. Dan bilang tujuan aku ingin menghentikan si Evil Genius, tapi markasnya dijaga oleh Power Armor. Lalu Mac bilang kenapa dia harus membantu orang random seperti aku. Lalu aku menjawab kalau aku bukan orang random. Aku pahlawan bernama The Darkfish. Dan katanya Mac kalau aku bisa membuktikan diriku layak, Max akan membantunya. Setelah itu aku pergi ke rumahnya Roy dan membantu benerin mesin mobilnya. Lalu bertarung di Rookie League, yang pastinya aku memenangkan pertandingan tersebut. Sekalian aku bertanding di Ultimate Fight. Orang pertama yang aku hadapi, aku tumbangkan dengan mudah. Begitupun dengan orang kedua. Sekalinya pertahananmu terbuka, disitulah matamu hilang. Setelah itu aku membuka skill yang namanya Tormentor Strike, yang berfungsi agar pukulanku bisa mengurangi agility musuh. Setelah itu aku latihan, bekerja untuk Bobo, membeli makanan, berbicara sedikit dengan Adrian, lalu memberikannya hadiah. Lalu jatuh cinta kepada Adrian, yang memberikanku efek in love. Setelah itu aku bertarung di Rookie League, melawan Gordon, dan yang pastinya aku menang telak melawan dia. Setelah itu aku membantu benerin mesin mobil Roy yang tidak selesai-selesai. Setelah itu aku mengisi energiku, pergi ke gym, lalu bertarung di Ultimate Fight. Dan kali ini entah kenapa melawan orang pertama saja sudah sulit, dan aku kalah. Dan dapat cedera, yaitu patah tangan. Aku langsung saja pergi ke Chinatown dan menghilangkan patah tanganku. Dan sisa harinya aku gunakan untuk membantu Roy. Lalu melakukan sedikit push up. Setelah itu aku langsung rematch melawan Lizard. Dan sepertinya aku masih belum layak untuk mengalahkan dia. Dan untuk kedua kalinya aku kalah. Setelah itu aku langsung latihan agar aku bisa memenangkan pertarungan melawan Lizard. Tapi sebelum itu aku bertarung di Rookie League terlebih dahulu. Yang pastinya aku menang dengan mudah karena orangnya itu-itu aja. Setelah kemenangan itu, aku langsung membuka perk yang bernama Some Motivation 2. Setelah itu, aku isi energi untuk membantu Roy. Setelah itu, aku pergi bekerja untuk Casey dan bekerja untuk Bobo agar aku bisa stok makanan yang banyak. Lalu aku latihan, mengisi energi, melakukan push up, lalu bertarung di Rookie League. Dan di pertandingan tersebut, aku hanya jadi samsaknya musuh dan berakhir kalah telak.
Dengan kekalahan tersebut, aku langsung pergi ke gym dan menghabiskan waktu seharian, benar-benar seharian. Setelah itu aku bekerja untuk Bobo, tapi bukannya melakukan pekerjaannya, tapi Bobo bilang kalau dia sudah cerita tentang aku ke Don, dan Don ingin bertemu dengan aku. Lalu aku bertanya siapa sebenarnya Don ini. Bobo bilang dia adalah orang terkuat di kota ini. Bahkan Bobo sendiri bekerja untuk Don. Lalu aku langsung pergi ke Don dan bilang aku bekerja untuk Bobo. Dan kata Don dia butuh seseorang seperti aku untuk bekerja untuknya. Tapi kalau aku mau bekerja untuk Don, aku harus menyelesaikan seluruh Ultimate Fight. Setelah itu, aku langsung pergi ke gym untuk melatih badanku. Lalu bekerja, bertarung di Rookie League, dan memenangkan pertandingan tersebut dengan easy. Lalu aku kembali latihan, karena hari ini ada Ultimate Fight dan aku tidak ingin kalah lagi. Terpaksa aku harus membeli Magic Potion yang meningkatkan agility-ku sebanyak 2 secara instan. Dan aku siap bertarung di Ultimate Fight. Dan ternyata potion tersebut sangat ampuh. Sampai-sampai aku menang melawan orang pertama dan juga menang melawan orang kedua. Setelah itu aku membuka perk yang bernama Boxer, berfungsi untuk meningkatkan akurasi pukulan. Setelah itu aku membeli stok makanan, mengisi energi, melakukan push up sedikit, dan kembali bertarung melawan Lizard. Pertarungan ini berlangsung sangat sengit, tapi berkat potion agility yang aku beli, jadi aku memenangkan pertandingan tersebut walaupun sampai ronde 4. Dan sisa harinya aku gunakan untuk tidur. Anjing. Dan seharian aku membantu Roy benerin mesin mobilnya yang nggak beres-beres ini. Setelah itu aku bertarung di Rookie League karena sebentar lagi aku akan menjadi peringkat 1. Di pertandingan ini aku membantai musuhku hanya dalam 1 ronde. Setelah itu aku membuka slot skill terakhir. Setelah itu aku membeli stok makanan, pergi bekerja, lalu istirahat, dan latihan. Lalu bertarung di Ultimate Fight. Slot skill aku sekarang sudah terbuka semua. Jadi seharusnya ini adalah kekuatan maksimal aku. Pertandingan pertama aku menangkan dengan easy. Pinky, kau di mana Pinky? Dan di pertandingan kedua pun aku menangkan dengan easy juga. Karena duit aku banyak, jadinya aku membeli stok makanan yang banyak. Dan sisa harinya aku gunakan untuk membantu Roy. Sampai-sampai energiku habis. Aku langsung pulang untuk mengisi energiku. Setelah itu aku latihan dan bertarung di Rookie League. Akhirnya kita melawan kakek Dragon Ball. Akhirnya aku bisa melawan orang peringkat pertama di Rookie League, yaitu kakek yang ada di Dragon Ball. Dan kukira keras, ternyata kertas. Dengan mudah aku tumbangkan dia sampai tuntas. Anjas. Dan akhirnya aku menjadi champion di Rookie League. Dan ketika aku ingin pergi ke tokonya Apu, tiba-tiba aku diteleport ke kantornya Mick. Mick memberi aku selamat karena sudah menjadi champion dan menjelaskan tentang medali ajaib. Lalu Mick menjelaskan kalau Mick mengambil medali tersebut setelah kematian ayahku. Aku saat itu masih terlalu kecil untuk mempunyai kekuatan medali tersebut. Lalu dijelaskan kalau medali tersebut entah dari mana asalnya, tapi medali tersebut dapat membangkitkan kekuatan yang tersembunyi untuk orang yang menggunakannya. Sudah dari zaman dahulu, medali tersebut selalu dilindungi. Sampai akhirnya 20 tahun lalu, ayah aku dan 3 temannya bersumpah akan melindungi medali tersebut. Dan Mick adalah salah satu 4 orang tersebut. Memanggil dirinya dengan sebutan Punch Club dan memilih tutup botol merah sebagai logo rahasia mereka. Lalu Mick bilang kalau dia sudah salah memberikan medalinya ke Silver dan aku berhak untuk mengambilnya kembali. Tapi Silver tidak mau mengembalikan medali tersebut sebelum aku memenangkan playoff. Dan dengan begitu aku langsung saja ikut playoff tersebut. Setelah itu sisa harinya aku gunakan untuk membantu Roy. Lalu makan, tidur, lalu kembali latihan. Lalu aku bertarung di Ultimate Fight dan memenangkan pertarungan pertama dan juga pertarungan kedua. Lalu uang hasil kemenangan tersebut aku gunakan untuk membeli stok makanan. Lalu sisa harinya aku gunakan untuk membantu Roy. Karena hari ini ada playoff, jadinya aku siapkan diri terlebih dahulu dengan pergi ke gym. Lalu ketika sudah siap, aku langsung bertarung di playoff. Sayangnya pertarungan debut aku di playoff sangat memalukan, dan aku hanya menjadi samsak untuk musuhku. Pusing. Dengan begitu, aku gagal di playoff. Dan Mick bilang datang kembali kalau sudah siap. Lalu pulang ke rumah untuk mengisi energiku. Dan entah kenapa koper hijau tersebut masih saja menyala kembali. Aku langsung menggunakannya dan mengarahkan aku untuk pergi ke Chinatown dan bertarung kembali melawan Lizard. Dan aku berakhir kalah. Setelah itu aku pulang untuk makan dan beristirahat. Tapi entah kenapa bayang-bayang kekalahan aku selalu muncul di mimpiku.
Hari demi hari, aku mengunci diriku di dalam gym dan selalu berpikir kalau aku adalah pecundang yang hanya bisa kalah dan kalah. Akhirnya, setelah sekian lama, aku mengorbankan uangku dan waktuku hanya untuk menjadi lebih kuat. Dengan ini kita bisa muscle memory. Setelah itu aku unlock Muscle Memory 3, lanjut bertarung di Ultimate Fight. Padahal aku merasa sudah kuat, tapi entah kenapa rasanya tidak ada yang berubah. Aku masih saja kalah. Apakah semua latihanku percuma? Is it all for nothing? Mungkin saja lawannya memang kuat, jadi aku mendaftar untuk ikut playoff. Setelah itu aku membeli makanan, lalu tidur, lalu pergi latihan. Kali ini aku hanya fokus melatih stamina dan agility. Berkat Muscle Memory 3, jadi strength aku tidak turun lagi. Lalu bertarung di playoff. Kali ini aku menggunakan build skill terbaik aku. Terbukti ampuh dengan susunan skill tersebut dan memenangkan pertandingan melawan Om Botak berkumis lebat. Setelah itu aku bekerja, lalu bertarung di Ultimate Fight. Aku memenangkan pertandingan pertama karena orang tersebut bukan tandinganku. Dan orang kedua pun sama, aku hanya dibuat tergores oleh musuhku. Jadinya aku bantai saja orang ini. Wow. Karena aku merasa pede, jadinya aku melawan mutan yang berada di Chinatown. Leo keripik kentang. Beneran keripik kentang. Dan aku memenangkannya dengan sangat-sangat mudah. I'm the king of the jungle now. Dan membuka skill yang bernama Long Timer, yang berfungsi agar efek positifku dan efek negatif musuh bertahan lama. Selanjutnya aku tidur, lalu bekerja, dan pergi ke toko alat gym untuk membeli treadmill. Aku langsung pulang untuk mencoba treadmill baruku. Yes sir, treadmill. Setelah puas mencoba treadmill, aku langsung bertarung di playoff. Kali ini aku mendapatkan musuh yang kuat. Dan sayangnya aku harus kalah di sini. Seenggaknya playoff ini lebih baik daripada playoff sebelumnya. Aku langsung pergi istirahat, lalu bertarung di Ultimate Fight. Aku memenangkan pertandingan pertama Lawan Wolverine. Lalu kita melawan Maling. dan juga memenangkan pertandingan kedua, yang pastinya aku menangkan dengan mudah. Dengan uang yang banyak tersebut, aku langsung borong makanan. Lalu sisa harinya aku gunakan untuk membantu Roy. Lalu aku bekerja, dan karena uangnya belum cukup untuk membeli punching bag, jadinya aku lanjut bekerja lagi. Setelah itu aku tidur, ngobrol dengan Adrian, lalu lanjut berlatih dan bertarung di Ultimate Fight. Kali ini karena aku sudah memasuki red zone, jadinya aku hanya melawan satu orang yang kuat. Walaupun dibilang kuat, tapi kalau berhadapan denganku, aku pasti menang. Dan langsung mendapatkan $200. Dan uang tersebut aku gunakan untuk membeli punching bag. Aku langsung mendaftar diriku ke playoff. Setelah itu, aku berlatih di rumah menggunakan alat-alat baruku. Dan tiba waktunya untuk playoff. Karena aku melawan orang yang sama seperti kemarin, jadinya aku menang lagi. Karena skill poinku hanya kurang 2 untuk membuka skill selanjutnya, jadi aku mengajak Silver untuk ribut, yang pastinya aku memenangkannya. Lalu membuka skill yang namanya Berserker, agar ketika darahku di bawah 30%, damage yang kuberikan bertambah 30% juga. Berserker Fury. Setelah itu aku berlatih di rumah, dan kembali bertarung di Ultimate Fight. Karena musuhku ini sangat lincah dan susah dipukul, jadinya aku berakhir kalah. Dan mendapatkan cedera, yaitu sakit kepala. Aku langsung saja pergi ke Chinatown untuk menyembuhkan cederaku, lalu pergi bekerja, lalu latihan, dan menyempatkan waktu untuk membantu Roy, lalu bertarung di playoff. Kali ini aku dipertemukan dengan orang yang tidak beruntung. Tidak beruntung karena bertemu denganku yang sudah sangat kuat. Setelah itu aku pulang untuk mengisi tenaga, lalu berlatih selama seharian.
membeli stok makanan sampai uangku habis, lalu minta makanan kepada Mick. Lalu aku pergi bekerja, tidur, karena hari ini ada pertandingan final dan aku tidak mau kalah. Karena perjuanganku sudah sejauh ini, jadinya aku pergi untuk membeli Blue Potion dan siap untuk final playoff. Agak gugup sedikit karena ini adalah final, tapi aku bisa mengatasi gugupku dan menang melawan musuhku. Dan aku menjadi juara di playoff ini. Lalu Silver membeli selamat dan menagih medali yang disimpan oleh Silver. Ternyata Silver sudah memberikan medali tersebut kepada Don agar hutangnya lunas. Karena aku sudah punya profesional multicard, seharusnya aku bisa minta Don untuk mengembalikan medali tersebut. Aku langsung saja pergi menemui Don dan bilang kalau aku ingin medaliku kembali. Don bilang walaupun aku menang di playoff, belum tentu aku bisa menang melawan seseorang bernama Ivan Gift. Karena aku tidak takut siapapun, jadinya aku siap untuk bertarung kapanpun. Aku langsung saja bilang kalau aku ingin ikut pertandingan besar. Lalu Don menyuruhku untuk pergi ke gym dan mempersiapkan diri. Tapi sial menimpaku. Kakiku tiba-tiba cedera ketika aku pulang ke rumah. Roy pergi menjengukku, dan melihat kakiku yang sedang cedera, Roy ingin mewakiliku dalam pertandingan besar tersebut. Karena Ivan Gift besar dan kuat, jadi Roy kalah di pertandingan tersebut. Mati. Roy mati. Setelah kematian Roy, Mick menyuruhku untuk pergi ke Rusia, kalahkan Ivan Gift dan ambil kembali medali tersebut dan temui temannya Mick yang tinggal di sana. Sesampainya di sana, aku bertemu dengan seseorang yang bernama Ivan dan Ivan bilang dia sudah menunggu sangat lama. Dia tahu kalau aku ingin menghajar Ivan Gift untuk mengembalikan medali ayahku dan Ivan bilang itu bukan medali ayahku. Ayahku hanya melindunginya saja. Dan Ivan menyuruhku untuk membuktikan kalau aku siap untuk menggunakan medali tersebut dan berjanji akan menceritakan hal yang sebenarnya terjadi. Pertama-tama aku harus menang melawan petarung lokal. Aku bisa berlatih di luar, makanan dan tempat tinggal sudah disediakan. Dan memberitahu Ivan kalau aku sudah siap bertarung. Aku langsung saja pergi keluar untuk berlatih, terdapat gergaji dan terdapat pohon untuk aku bisa pukul-pukul. Aku berlatih sampai aku siap untuk melawan petarung lokal. Lawan pertamaku adalah temannya Ivan. Dia bukan petarung tapi dia adalah penyair. Langsung saja aku bertarung dengan orang yang bernama Alex. Dan menumbangkan dia hanya dalam beberapa detik. Lalu aku membuka perk yang bernama Ruthless Aggression. Jadinya aku tidak bisa menggunakan skill defensif, tapi aku memberikan 20% damage lebih banyak. Lalu aku pergi makan, lalu tidur, lalu lanjut latihan, hingga aku siap untuk pertarungan selanjutnya. Tapi aku disuruh untuk menunggu beberapa hari, jadinya aku lanjut latihan lagi. Dan aku siap bertarung. Lawanku adalah seorang filosofer. Filosofer tapi kayak gini bentukannya. Karena perk baruku, jadinya aku tidak bisa menggunakan skill defense. Langsung saja aku melawan orang tersebut. Dan dalam beberapa detik, dia sudah tumbang. Lalu Ivan respect padaku dan menagih janji Ivan untuk menceritakan cerita yang sebenarnya. Ivan bilang ayahku adalah orang yang bijak, tapi dia terlalu menyayangiku dan saudaraku. Dan rasa cinta itu berujung dengan kematian. Ivan bercerita kalau kelompok Punch Club sudah bersumpah untuk menjaga medalinya karena tahu kekuatannya. Karena ayahku menyayangiku dan saudaraku, jadinya dia memutuskan untuk membelah dua medali tersebut dan memberikan masing-masing medali tersebut kepadaku dan saudaraku. Teman-teman ayahku tahu kalau itu ide yang buruk karena memberikan kekuatan medali tersebut kepada dua bocah, dan teman-teman ayahku memaksa ingin mengambil medali tersebut, tapi ayahku menolak dan percaya kalau anak-anaknya ketika tumbuh dewasa mereka akan menjadi pahlawan sejati. Kembali ke kejadian kematian ayahku, orang yang bernama John diduga menjadi dalang pembunuhan ayahku karena polisi menemukan sidik jarinya di senjata, tapi Ivan percaya kalau dia itu tidak bersalah. Setelah itu Mick mengambil medalinya dan meninggalkan Punch Club lalu pergi jauh-jauh. Lalu aku menduga kalau ayahku punya musuh atau ada seseorang yang ingin medali tersebut. Tapi Ivan bilang ayahku tidak ada musuh dan yang tahu medali tersebut hanya sedikit. Dan Ivan bilang aku masih harus melawan Ivan Gift yang katanya sekuat beruang. Jadinya tes terakhir dari Ivan adalah melawan beruang. Kalau aku menang, berarti aku punya kesempatan menang melawan Ivan Gift. Dengan begitu, aku langsung saja pergi keluar untuk berlatih. Aku berlatih sangat-sangat keras setiap hari dan tiba saatnya aku untuk melawan beruang. Anjing, Teddy, beruang Rusia. Dan ternyata beruang ini hanya besar di badan dan tidak kuat-kuat amat. Jadinya aku menang.
melawan beruang kecil. What the fuck? Lalu Ivan menyuruhku untuk siap-siap, karena pertandingan selanjutnya aku akan berhadapan dengan Ivan Giv. Aku langsung menghabiskan waktuku untuk berlatih, tidur, berlatih, sampai di mana hari itu tiba untuk melawan Ivan Giv. Ivan percaya kepadaku dan hanya bisa berdoa yang terbaik. Langsung saja aku dihadapkan dengan manusia raksasa yang bernama Ivan Giv. Tubuhnya besar dan diselimuti oleh otot. Kekuatannya tidak main-main. Dan disitulah aku sadar kalau aku belum siap untuk melawan dia. Dan aku kalah. Setelah itu aku kembali ke rumah Ivan dan menyuruhku untuk tidak meremehkan musuhku. Aku kembali latihan sampai hari ke-99 dan aku kembali untuk melawan Ivan Giv. Akhirnya, aku memenangkan pertandingan melawan Ivan Giv. Aku berhasil mendapatkan medaliku kembali dan sekalian membalaskan dendam Roy. Tidak lupa aku berterima kasih kepada Ivan karena dia sudah membantuku untuk menyelesaikan misiku. Lalu aku langsung pergi pulang, lalu bertemu dengan Mick yang memberi selamat kepadaku atas kemenangan barusan. Dan bilang kemenangan tersebut aku dapatkan berkat Ivan juga. Dan Mick bertanya apa yang akan aku lakukan setelah mendapatkan medaliku. Aku bilang kalau aku akan mencari setengah dari medali ini. Lalu Mick memberitahu kabar baik kalau Mick sudah menemukan saudaraku. Dia hidup di warehouse, seberang sungai. Dia selalu menggunakan topeng hitam. Jadi selama ini Mr. Y yang menyelenggarakan Ultimate Fight adalah saudaraku. Aku langsung pergi ke sana lalu menyapanya sambil memanggilnya saudara. Saudaraku ternyata selama ini membenciku. Karena dia bilang aku adalah penyebab kematian ayahku. Kalau saja aku lebih cepat malam itu, ayah masih bisa hidup. Tidak peduli dengan perkataan saudaraku, aku langsung mengajaknya bekerja sama untuk mencari pembunuh ayah kita. Tapi saudaraku tidak mau bekerja sama. Dia ingin menjadi champion di Ultimate Fight agar bisa diundang ke Mystery Island dan memberitahunya kalau aku juga akan pergi ke sana. Jadi, see you on the island. Lalu aku bilang ke Mick kalau aku ingin diundang ke Island Championship. Lalu Mick bilang kalau Men in Black mengumpulkan petarung terbaik di seluruh dunia 4 tahun sekali untuk melihat siapa yang terbaik dari yang terbaik. Jadi aku harus menjadi World Champion untuk diundang ke sana. Karena aku sudah punya professional card, jadi aku bisa mulai karirku kapan saja. Dan Mick bilang kalau di dunia pertarungan itu butuh yang namanya manajer. Lalu Mick punya kenalan yang bernama Dingkong. Dia mencari bintang muda dan menyuruhku untuk ingat kalau aku tidak bisa menjadi champion tanpa bantuannya. Lalu aku pergi ke rumahnya Roy untuk menemui Adrian yang baru saja kehilangan kakaknya dan bilang kalau aku sudah membalaskan dendam Roy dan bersumpah kalau aku tidak akan pergi jauh-jauh dari Adrian. Sebagai penghormatan terakhir ya kawan pada Roy, kita akan membantu. Oh gak bisa. Ini udah bener dah. Gak peduli gue. Setelah itu aku pergi menemui Mac dan bilang kalau aku sudah membuktikan diriku. Dan Mac juga sudah mendengar tentang kabarku dan mau membantuku melawan Evil Genius. Dan bercerita kalau Don itu sedang mengembangkan sebuah teknologi seperti robot, power armor, dan senjata. Dan bilang kalau Evil Genius membeli teknologinya dari Don. Lalu Mac menyuruhku untuk mencari bagian armor satu persatu. Dan Mac akan menyatukan itu. Dan sebagai penutup hari ke-99, aku akan tidur. Dan itulah 100 hari di Punch Club. Thanks for watching and to be continued. Di video sebelumnya setelah aku mengalahkan raksasa Ivan Giv dan menjadi champion, aku party. Jadi video kali ini kita akan dihadapkan dengan musuh yang lebih aneh, seperti robot yang bermata Wall-E melawan alien hijau, dan di akhir kita dipertemukan dengan plot twist yang tidak diduga-duga, karma. Di hari ke-100 ini aku langsung buka map dan melihat tempat yang bernama DVSB, singkatan dari Don't Very Secret Base. Ya akan aku bilang namanya Secret Base aja. Karena aku orangnya penasaran jadinya aku langsung pergi ke sana dan bertemu dengan robot berwarna coklat. What the fuck? Yang langsung mengajakku untuk bertarung. Wall-E anjay, Wall-E. Karena aku tidak ada persiapan, jadinya aku kalah oleh robot Wall-E ini. Setelah kekalahan tersebut, aku langsung diteleport ke tempatnya Mac. Dia bilang kali ini aku tidak mendapatkan armor part karena barusan aku kalah. Lalu sekalian aku pergi ke rumah Adrian untuk melihat-lihat saja. Lalu ketika aku membuka map lagi, aku baru sadar terdapat mansion siapa ini anjir? Sesampainya di sana, aku langsung disambut oleh kenalannya Mick. Ini adalah Dingkong, orang yang akan jadi manajerku nanti. Oh, Dingkong langsung memperkenalkan dirinya dan memperkenalkan siapa dia. Lalu dia menyuruhku untuk menunjukkan bisetku.
Lalu Dingkong langsung berbicara panjang lebar tanpa memedulikan perkataanku. Setiap aku ingin bicara, omonganku langsung dipotong. Dia menyuruhku untuk tinggal di sini. Di sini terdapat gym dan aku bisa membawa pacarku. Lalu aku ditanya apakah aku bisa menulis. Tentu saja aku jawab iya. Lalu dia memaksaku untuk tanda tangan. Kontrak sign. Setelah aku tanda tangan kontrak, Dingkong bilang kalau aku masih perlu untuk latihan. Makanan dan tempat tidur sudah disediakan di sini. What the fuck? Bingung. Kita harus ngapain, cok? Yo, what the fuck is this, meh? Aku langsung pergi ke basement untuk melihat-lihat tempat gym. Anjay, gym. Ternyata tempat gymnya sudah lengkap dan gratis. Oh shit, duit kita segini. Lalu aku cek league dan terdapat penandingan ranked. Dan aku memerlukan yang namanya fame untuk bertarung di ranked ini. Oh, ini yang di Smackdown itu, cok. Oh, ini yang Hadouken. Ini orang-orang street fight itu kan sih. Bruce Lee, cok. Lawan Bruce Lee, modern Mike. What the fuck? Aku langsung melihat-lihat apa yang bisa aku lakukan setelah Dingkong menjadi manajerku. Dan terdapat action yang bernama shoot a movie Alien. Dan tiba-tiba aku melawan alien. Aku kira alien beneran, ternyata aku hanya syuting film. Dengan mudah aku menumbangkan alien ini. Dan ternyata ada sistem baru yang bernama endurance fight, yang dimana aku bisa mengambil reward sekarang atau lanjut fight agar mendapatkan reward lebih banyak. Tapi beresiko kalah, karena aku masih merasa sanggup, jadi aku lanjutkan saja dan memenangkan pertandingan melawan alien kedua. Karena darahku tinggal sedikit dan aku tidak pede, jadinya aku menyudahi saja dan mengambil rewardku. Terus apa? Lalu aku pergi latihan. Ini yang buat Ip Man itu, yang Wing Chun yang tak tuk. Waduh, lapar. Karena aku jadi orang kaya dan duitku banyak, jadi aku membeli pizza dari restorannya Casey. Kaya aku, cok. Ini rumah kita hilang, anjing rumah kita. What the fuck, man? Karena aku bingung, jadinya aku pergi ke Secret Base dan melawan robot Wall-E lagi. Karena kali ini aku sudah berlatih, jadi aku memenangkan pertandingan ini. Gue menang, karena Secret Base ini juga menggunakan sistem endurance fight, sama seperti yang tadi. Aku langsung lanjut saja untuk melawan lawanku yang selanjutnya dan menang lagi. Setelah kemenangan tadi, aku langsung mengambil rewardku, yaitu 5 skill point dan 20% chance untuk mendapatkan armor part. Tapi sayangnya kali ini aku tidak mendapatkannya. Aku langsung pergi tidur, lalu pergi latihan, lalu mencoba untuk party yang meningkatkan fameku. Dan lanjut aku syuting iklan agar aku bisa mendapatkan uang yang banyak. Iklan jadi Tarzan, banyaknya. Lalu membuka kulkas dan terdapat banyak makanan. Aku hanya mengambil beberapa makanan dari kulkas tersebut, lalu upgrade yang namanya show off agar aku mendapatkan 20% fame lebih banyak. Lalu aku pergi latihan lagi, lalu makan, pergi tidur, lalu syuting lagi. Syuting kali ini sangat lancar sampai aku memenangkan 4 pertandingan melawan alien-alien. Karena aku masih ragu, jadi aku udahan aja daripada nanti mati kan. Lalu aku upgrade yang namanya award agar 20% menghasilkan lebih banyak uang ketika syuting iklan. Lalu aku melakukan kesalahan yang sangat-sangat besar dan fameku jadi 0 dan uangku jadi dikit. Segitu gimana? Karena tidak tahu mau ngapain, jadinya aku latihan saja. Karena uangku sedikit, ya jadinya aku terpaksa bekerja lagi seperti dahulu, yaitu menjadi pengantar pizza. Hedon tuh tidak boleh, guys, nanti. Lalu aku kembali ke mansion untuk makan, latihan sedikit, lalu kembali bekerja menjadi pengantar pizza, dan uangku cukup untuk party yang bakalan mengembalikan fameku. Dan dengan fameku yang sudah tinggi, jadinya aku bisa menghasilkan uang lagi. Lalu aku membuka perk yang bernama Die Hard agar ketika aku ke knock ada kesempatan untuk mengisi 30% energiku. Lalu mengupgrade show off lagi. Lalu aku membeli blue potion. Lalu kembali latihan stamina sedikit. Lalu aku siap untuk syuting lagi. Berkat blue potion tersebut, syuting kali ini terasa sangat mudah. Woi, lama bener. Tapi walaupun begitu, aku mengakhiri syutingku di kemenangan keempatku. Lalu aku makan, lalu mau buka skill Iron Skull agar aku bisa membuka skill selanjutnya. Lalu aku kembali latihan, makan, tidur, lalu pergi kembali ke Secret Base. Entah kenapa setiap petarung di Secret Base rasanya lawannya lebih sangar daripada ketika syuting. Wih, Robocop. Tapi cungkring gak? Robocop cungkring mati. Sampai-sampai aku hampir mati di pertandingan keempatku. Dan kali ini aku tidak mendapatkan armor part sama sekali. Lalu aku pergi ke tempatnya Casey untuk membeli pizza agar darahku terisi penuh. Lalu aku pergi syuting iklan kembali. Banyaknya. Lalu syuting film lagi. Sama seperti syuting kemarin, aku bantai-bantai alien-alien ini. Kali ini setelah kemenangan keempatku, karena aku masih sanggup untuk bertarung, jadinya aku lanjut. Sampai-sampai setelah kemenangan kelima pun aku masih sanggup.
Non-alien yang di Alien versus Predator. Kukira bos terakhir akan kuat, ternyata cuma kroco doang. Boys, kita kaya. Continue. Gak bisa. Takut deh. Oh shit man. Oh shoot mau. Udah cok, ayo Adrian nikah. Setelah kemenangan tersebut, aku langsung makan dan aku pergi samperin si Adrian. Aku bilang kalau aku sudah ada kontrak dan aku punya rumah dan duitku banyak. Aku langsung mengajak Adrian untuk hidup bersama. Tentu saja dia mengiyakannya dan senang dengan berita tersebut. Aku langsung kembali ke mansion dan terdapat Adrian yang sedang bersantai. Wih, yaudah nih. Anjing, mahal banget. Jadi matre itu karena Adrian jadi matre, jadi aku lebih milih latihan daripada ngasih dia hadiah. Waduh. Lalu aku membuka skill yang bernama Wreck Them agar pukulanku yang miss hanya menghabiskan setengah energi. Lalu aku bertarung di ranked melawan Modern Mike. Aku akui lawanku sekarang agak kuat, tapi belum tentu bisa menang melawanku. Jadinya aku menang. That was easy. Lalu aku upgrade show off lagi. Ini, lalu aku makan. Lalu pergi syuting lagi. Dan sekarang syutingnya melawan bajak laut. Bajak laut pertama aku kalahkan dengan mudah, John Wick. Dan bajak laut seterusnya aku kalahkan juga. Sampai aku berada di pertandingan kelima. Lama juga turunya deh. Setelah menang di pertandingan kelima, darahku tinggal sedikit lagi. Jadi aku menyerah terlebih dahulu. Setelah itu aku mengisi perutku. Lalu aku kembali pergi ke Secret Base. Kali ini aku bingung, walaupun masih di pertandingan ketiga, aku sudah kena bantai saja. Lalu karena aku orangnya suka ngide, jadi aku ngambil boxing punch. Lalu aku pergi latihan lagi sampai hari berakhir. Setelah itu aku langsung pergi ke Secret Base. Dan aku mencoba skill baruku, yaitu boxing punch. Dan hasilnya adalah jelek banget cok. Baru ronde 1 saja sudah setengah darah. Jadinya aku kembali lagi ke settingan awal. Dan disitulah akhirnya aku bersinar. Walaupun darah masih sedikit, tapi ya lumayan lah, menang 2 kali. Dan mendapatkan armor part. Kopo ini. Yo, what the fuck? Nah, lanjut aku party lagi. Lalu pergi makan, karena famku sudah cukup, jadinya aku bertarung di ranked lagi melawan Bruce Lee. Bruce Lee ini sangat lincah, tapi sekalinya kena pukulanku, dia langsung oleng dan langsung tertidur. Kukira kertasnya tak keras sekeras itu. Apa sih goblok? Lalu aku kembali party lagi agar meningkatkan famku. Karena aku tidak ingin menghabiskan waktuku untuk tidur, jadinya aku membeli energy drink yang banyak. Lalu pergi latihan lagi. Lanjut syuting film bajak laut. Ayo John Wick. Secara bergantian mereka mengantri untuk aku pukul hingga tertidur, tapi hanya sampai ke kemenangan keempatku. Lalu aku pergi makan pizza agar darahku penuh. Di sini famku sudah cukup untuk melawan Rio. Tapi sebelum itu aku pemanasan dahulu melawan robot di Secret Base. Pemanasan ini sangat-sangat bikin tidak panas sebenarnya. No one can stop me. Tapi ya apa mau buat, aku sudah menumbangkan 4 musuh. Dan aku masih belum puas, jadi aku lanjut lagi. Lanjut. Anjing yang di Star Wars. Makhluk kuning ini sangat kuat sampai-sampai darahku sekarat. Aku langsung menyerah karena darahku tinggal sedikit. Dan sayangnya aku tidak mendapatkan armor parts kali ini. Lanjut aku membeli pizza agar darahku banyak dan memakannya di rumah. Lalu kembali bertarung di ranked melawan Rio. Lawanku menghindari setiap seranganku. Tapi ketika dia menyerang kembali, rasanya seperti digigit semut. Oh, pergi kobra. Tapi ya ujung-ujungnya bakal kalah juga sama gua. WhatsApp. Lalu aku kembali membeli potion. Kali ini adalah green potion agar staminaku banyak. Lanjut aku mengisi darahku dengan makan. Lalu kembali ke Secret Base. Kali ini aku speedrun untuk mendapatkan armor parts. Dan di kemenangan keempatku ini darahku jadi 0. Gara-gara orang tadi. Jadinya aku mundur terlebih dahulu. Aku mendapatkan armor parts. SNR. Boo. Lalu aku kembali mengisi darahku. Lalu kembali untuk party lagi. Setelah itu aku pergi latihan dan mengupgrade yang namanya branded good. Nggak tahu buat apa fungsinya, tapi ya duitku banyak. Lanjut aku kembali ke Secret Base lagi. Sama seperti sebelumnya, aku kembali speedrun agar mendapatkan armor parts. Dan akhirnya power armorku sudah jadi. Yes. Tapi ternyata masih belum cukup.
aku masih perlu yang namanya power core. Dan katanya Don punya power core tersebut di markasnya. Terdengar sangat mudah bagiku. Jadinya aku langsung isi darah terlebih dahulu, lalu aku kembali ke secret base untuk melawan Don si mafia abal-abal. Don bertarung melawanku menggunakan semacam robot-robotan, tapi dengan kekuatanku, Don tumbang hanya dalam satu ronde. Turunya gitu anjing. Dengan begitu, power core sudah ada di tanganku, dan power armor ini sudah siap untuk digunakan. Aku langsung buka map dan pergi ke underwater base. Boo. Kali ini penampilanku sudah sangat keren dan terlihat kuat. Terbukti dengan hanya 2 pukulanku, musuhku langsung tumbang. Oke, buat lawan yang Hadoken tadi boleh nggak ya? Musuh yang satunya pun sama. Mending jadi pajangan daripada melawan aku, anjas. Gila, kita udah aslinya kuat pakai power armor. Ibarat Usain Bolt pakai Lamborghini anjing. Fluffy, jangan lompat. Lalu aku kembali flashback ke kejadian ketika Fluffy terjatuh. Akhirnya aku membalaskan dendam Fluffy, dan Fluffy kembali bersamaku. Dan sepertinya sudah saatnya The Darkfish untuk melepas topeng dan celananya. Remember Fluffy. Dan akhirnya aku bisa fokus mencari pembunuh ayahku. full party. Lanjut aku party lagi. Lalu aku pergi latihan. Lalu aku syuting lagi. Aku lawan robot aja menang, apalagi lawan manusia seperti ini. Tapi aku hanya sanggup sampai pertandingan keempat. Yes sir. Ya. Lalu lanjut aku mengisi darahku. Lalu aku bertarung di ranked lagi. Kali ini melawan manusia Hadoken. Kali ini lawanku sangat kuat, sampai-sampai darahku saja sudah setengah. Walaupun masih ronde pertama, tapi berkat kegigihanku, walaupun darahku tinggal 1, musuhnya tumbang. 1. Lanjut aku beli energy drink agar aku tidak usah tidur dan lanjut latihan lagi. Lalu kembali party lagi. Dan kembali lagi untuk syuting melawan pirate. Syuting kali ini tidak berjalan seperti biasanya. Di pertandingan melawan pirate keempat, darahku tersisa sedikit. Tapi aku tetap memaksakan dan berakhir dengan kalah. Syuting kali ini aku tidak menghasilkan apa-apa. Lalu lanjut aku latihan lagi. Dan party lagi. Membeli energy drink, lalu meminumnya di rumah. Kembali party lagi. Latihan lagi hingga agility-ku 10, lalu membeli blue potion agar agility-ku jadi 12. Dan sekarang aku pede lagi untuk syuting. Berkat agility yang berada di 12, pirate 1-5 aku kalahkan dengan lancar. Sampai di pirate ke-6 dengan darahku yang masih banyak, Pirate terakhir. Anjing, mukulnya pakai ini. aku berhasil menumbangkannya dengan mudah. Kok menang? Kok mudah bang? Ayo continue lagi bang. Aduh. Dengan begitu, aku mendapatkan uang yang sangat banyak dan skill point yang banyak juga. Lalu aku membuka perk yang bernama Sam Motivation 3. Karena blue potionku masih efektif, jadi aku isi darahku terlebih dahulu, lalu bertarung lagi untuk mendapatkan title. Kali ini lawanku adalah peringkat pertama. Dia tinggi besar seperti Ivan Giff yang pernah aku lawan, tapi ya ini tidak ada apa-apanya. Lawanku tumbang walaupun darahku belum menyentuh setengah. Dan sekarang aku benar-benar menjadi world champion. Dingkong hanya bisa tertawa melihat kesuksesanku. Lalu aku pergi ke tempatnya Mick. Mick memberiku selamat dan hanya tinggal menunggu undangan dari Man in Black. Yes sir. Aku bilang aku sudah siap melawan Man in Black. Dan sedikit sedih karena tidak ada keluarga yang menemani ketika momen penting seperti ini. Seenggaknya aku bisa ke tempat masa kecilku. Tiba-tiba datang orang botak yang bilang kalau aku sudah layak dan menanyakan apakah aku siap untuk challenge terakhir. Dan dia membawakanku surat undangan. Tentunya aku menerimanya. Aku langsung menuju kapal untuk berangkat ke Pulau Misterius. Dan aku langsung berada di tengah-tengah hutan bersama saudaraku. Welcome to my island. Ya, my island boy. Man in Black bilang kalau kalian di sini untuk membuktikan siapa yang terbaik di antara aku dan saudaraku. Langsung saja pertandingan dimulai. Aku melawan Brother. Anjing lawan Brother. Dan pertandingan antara saudara pun pecah. Pukulan demi pukulan mereka saling berikan. Aku berhasil membuat saudaraku knock sekali dan knock 2 kali. Dan di ronde kedua inilah penentuannya. Dengan darahku yang hanya sedikit, ronde kedua ini pun dimulai. Karena tekadku kuat, aku pun memenangkannya. Tipis. Dan orang tersebut bilang kalau aku adalah true champion. Aku bilang semua ini tidak penting. Kau sudah membunuh ayah kami, dan waktunya untuk balas dendam.
Dan Man in Black bercerita sesuatu. Ada sepasang kakak adik. Ayah mereka sangat menyayangi mereka. Jadi ayah mereka memberi masing-masing setengah bagian dari medali. Masing-masing medali tersebut berfungsi berbeda. Salah satu dari setengah tersebut rusak dan tidak ada yang sadar. Dahulu kakak beradik tersebut memiliki kekuatan yang sama. Tapi ketika waktu berlalu, salah satu dari saudara tersebut menjadi kuat dan mulai kehilangan sisi baik di hatinya. Dan di malam yang sama, dia kehilangan rasa kemanusiaannya, sampai-sampai membunuh saudaranya dan mengambil setengah bagian dari medali tersebut. Dia merusak dan menghancurkan seisi kota. Ayahnya dan temannya bekerja sama untuk menghentikan anak yang sudah menjadi jahat. Sang ayah menang. Sang ayah kehilangan segalanya, anaknya, temannya, dan kotanya. Yang dia punya hanyalah medali tersebut. Jadi dia memutuskan untuk menghancurkan medali tersebut untuk memperbaiki segalanya. Dan tiba ketika ayahku di masa depan bertemu ayahku di masa lalu. Anjir. I am your father. Udah, capek aku guys. Mana mouse gue? Jadi, karena aku melihat di Steam masih banyak achievement yang belum aku unlock, jadinya aku mainin lagi. Salah satu achievement yang belum aku unlock adalah hardcore. Sekarang kita hardcore. Namaku jahat. Hehehe. Jadi kali ini aku mainnya hardcore. Kembali lagi kita ke sini. Wih, nostalgia sekali. Dan kembali lagi kita di sini. No. Seperti biasa, aku mendapatkan telepon dari Frank yang menyuruhku untuk bekerja. Don't like it? Ya, don't like it. Kita kan jahat. Ya, dibegal. Siapa orang tua ini? Kepencet. Tin Guy. Lalu aku bertemu dengan Mick yang menyuruhku untuk menjadi champion. Nostalgia sekali ya. Teringat masa-masa aku ketika masih duitku segini. Lalu bertemu dengan Silver. Halo Silver. Yang mengajakku untuk sparring. Lalu bertemu Apu. Halo Apu. Kayak kan ada ini. Halo orang-orang zaman dahulu. Hey yo me, sudah lama tidak bertemu Roy Jackson. Spoiler, kau mati. Lalu pergi ke gym. Oh ya, sudah lama tidak menyapa para lady. How you doing? Dan tiba aku untuk bertarung di Rookie League, yang pastinya aku menang. Anjay. Lalu aku membuka taktik learner. Meet Casey. Halo. Lalu bertemu Casey dan bekerja untuknya. Dan keesokan harinya, aku bertarung lagi di Rookie League. Dan kali ini aku kalah. Mungkin karena hardcore kali ya. Waduh, mati. Lalu kembali lagi ke gym. Lalu bertemu dengan perampok yang ingin merampok tokonya Apu. Nah, ini dia. Pertarungan kali ini berjalan sangat lama. Tidak 1 ronde, 2 ronde, atau 3 ronde, atau 4 ronde, atau 5 ronde, atau 6 ronde, atau 7 ronde. Tapi 8 ronde. Woi, menang akhirnya. Ronde 8 anjing. Kembali ke rumah, aku menemukan koper hijau untuk pertama kalinya. Wah, koper misterius. Lalu bekerja dan bertarung di Rookie League. Dan kali ini aku memenangkannya. Lalu mengambil skill high kick. Lalu mengantar special pizza yang mengantarkanku bertemu dengan buaya yang digorong-gorong. Aku bertarung dengannya hanya untuk mendapatkan skill point. Wih, menang cuk. Wih, comeback. Lalu melakukan push up di rumah sampai agility ku 4 dan mengambil do not fall dan juga mengambil active skill. Lalu bertarung di Rookie League melawan Songmo. Hey Bella, aku Roy. Halo Roy Jackson. Spoiler alert, kamu kena kill. No. Dan kita bertemu dan Tyler Hero. Setelah Roy mengajakku untuk minum-minum, lalu bertemu Tyler, dan langsung saja aku melakukan tarung jalanan yang pastinya aku menang dengan mudah. Menang dan mengambil skill terbaik, yaitu skip attack, skill terbaik sedunia. Dan aku ngide untuk bertarung dengan buaya gorong-gorong lagi. Padahal aku masih lemah, jadinya kalah. Anjing, sakit banget. Goblok banget. Kembali lagi ke gym. Who's gonna carry the boat? Who's gonna carry the lot? Aku beri spot ke salah satu orang gym dan dia memberitahuku tentang Ultimate Fight. Wey, halo saudaraku Anja. Dan aku langsung saja bertarung di sana dan memenangkannya dengan sisa darahku yang 2. Nah, bapakku. Lanjut aku menang tarung jalanan dan membuka skill backhand punch. Lalu bertarung di Rookie League melawan orang botak. Lalu bekerja lagi dan bertarung melawan orang botak tadi. Tapi bedanya ini di tarung jalanan. Lalu membuka perk Rice Eater agar aku mendapatkan 15% agility. Dan kembali lagi ke Ultimate Fight.
Kali ini aku kalah dan mendapatkan brain concussion. Aku langsung bertemu dengan Casey yang menyarankanku ke Chinatown untuk menyembuhkan cederaku, lalu melawan Dragon Ray di Rookie League, yang berakhir aku kalah lagi. Dan aku disuruh bertemu dengan Dr. Vendor agar aku bisa menggunakan potion. Kembali lagi di tarung jalanan melawan orang botak atas dan membuka Way of the Tiger. Pergi bekerja lagi agar duitku banyak dan membeli punching bag. Lalu kembali lagi tarung jalanan, dan karena aku sudah menang 5 kali, jadi Tyler menyuruhku untuk bertemu saudaranya, Mikey, dan dia sedang ada masalah dengan Big Bo. Setelah kekalahan memalukan melawan Big Bo, aku langsung bertarung lagi di Rookie League. Dan setelah menang, aku langsung bertemu dengan Roy yang mengajakku untuk ke rumahnya. Aku membuka karate high kick, lalu bertarung di Ultimate Fight. Lalu aku menyapa Roy di rumahnya dan berkenalan dengan Adrian. Lalu menjadi Darkfish untuk membasmi manusia bertopeng hewan. Babi. Woi, menang ternyata. Kembali lagi latihan sampai agility-ku 6 dan bertarung di Ultimate Fight melawan Roy Jackson, yang bikin aku kalah dan mendapatkan patah tangan. Lalu aku membuka Windflow Dodge, dan hari selanjutnya overall ceritanya sama seperti kemarin. Kerjaanku hanya bertarung, membasmi manusia bertopeng, kerja, tidur, bertarung di Rookie League, membeli peralatan gym, bertarung lagi, nyari duit, nge-gym, ningkatin skill, bantuin Roy, lalu bertarung lagi sampai aku berada di posisi 3 di Rookie League. Lalu bertemu dengan Mick yang menceritakan tentang medali yang sedang berada di tangan Don. Membantu Roy, sparring dengan Silver, lalu membuka Crossroad agar setiap aku dodge, musuh akan kena damage. Lalu bersantai dengan Roy, lalu mengajaknya untuk latihan bersama, dan katanya nanti ketemuan di gym. Dan benar, ketika aku di gym, ada Roy yang walaupun dia cuma ngasih motivasi, tapi ini 15% lebih efektif. Fast forward ke hari 75, aku membuka skill yang bernama Penetrating Strike. Lalu setelah aku latihan di rumah, aku kembali bertarung di Ultimate Fight. Roy Jackson again. Kalah kamu culun, Roy Jackson. Lalu aku mau membeli Blue Potion untuk melawan Big Bo. Karena potion tersebut akhirnya aku menang melawan dia. Perutnya lemak semua, Cok. Gak kerasa jadinya. Yeay. Dan langsung saja aku membantu dia untuk mencari hearing aids, yang pastinya aku langsung menemukannya dan memberikannya ke Big Bo. Lalu aku bekerja untuknya agar duitku banyak. Lalu aku bertarung lagi melawan manusia badak. Pukul sekali lagi. Yeay. Setelah membantainya, aku langsung mendapatkan surat ancaman yang menyuruhku untuk pergi ke atap bangunan untuk melawan manusia rusa, yang akhirnya aku kalah. Namun berkat aku yang sudah latihan keras, aku kembali lagi melawannya. Awalnya aku kira akan kalah, karena darahku dikit, tapi entah kenapa aku comeback. Akhirnya menang. No pelapi. Kembali lagi aku di Ultimate Fight melawan cowok blonde. Lalu bekerja untuk Big Bo dan bekerja untuk Casey. Dan kembali lagi bertarung di Ultimate Fight melawan Trevor. Kembali lagi ke gym mempersiapkan diri untuk Rookie League melawan Roy Jackson. Setelah membantainya, aku membuka skill Roundhouse Kick agar kesempatan musuh untuk block berkurang 30%. Lalu aku mengajak Roy untuk pergi ke bar. Wah, kobam. Terus dapat apa anjing? Bersantai bersama Roy, lalu mengajaknya untuk sparring, dan Roy memenangkannya. Kembali lagi bekerja untuk Bobo dan bertarung di Ultimate Fight. Berkat diriku yang kuat dan skill baruku, aku berhasil membantainya. Yeay. Lalu membeli bench press agar aku bisa latihan di rumah. Dan kembali lagi ke Rookie League. Dan kembali lagi rematch melawan buaya gorong-gorong. Dan akhirnya aku bisa menang. Gue menang, coy. Lalu membuka slot skill aktif. Kembali lagi ke Ultimate Fight yang bisa aku menangkan dengan mudah. Sekali lagi, Cok. Nah, karena aku sudah sampai Yellow Zone, berikutnya aku akan melawan 2 orang. Kembali lagi melawan Roy Jackson di Rookie League. Dan sekalian sparring di rumahnya. Dan kembali lagi ke Yellow Zone di Ultimate Fight. Dan aku berhasil membantai keduanya. Dan sekalian aku membantai harimau yang ada di Chinatown. Easy banget, Cok. Wih. Membuka Race Eater 3 dan ngobrol dengan Don agar aku bisa bekerja untuknya. Tapi aku harus menamatkan Ultimate Fight terlebih dahulu. Dengan begitu aku kembali latihan Roy Jackson. dan bertemu Roy Jackson di Rookie League lagi.
lalu melawan buaya terakhir yang ada di gorong-gorong, yang pastinya aku menang dengan mudah. Darah kita sama. Menang. Menang. Lalu bertemu dengan master mereka, dan kembali lagi latihan di rumah, dan kembali lagi ultimate fight. Dan seperti sebelumnya, aku menang melawan 2 orang tersebut. Lalu membuka Rise Eater 2, dan bertarung melawan manusia harimau di jembatan. Pergi ke gym bersama Roy agar aku termotivasi. Lalu kembali lagi ke ultimate fight untuk membantai 2 lawanku. Widih. Mantep boy. Tidak lupa juga membantai Silver. Lalu membuka kick dropper agar tendanganku makin sakit dan makin mudah menang. Dan kembali lagi ke ultimate fight lagi. Yes sir. Teruskan. Yes sir, menang lagi. Iri ya kamu. Dan mengalahkan manusia lizard yang berada di Chinatown. Jeder. Bum. Woi, kenain cok. Dan membuka Slave of the Wind. Kembali lagi ke gym untuk latihan bersama Roy. Dan membantai Silver lagi. Lagi-lagi aku bertarung di ultimate fight melawan 2 orang. Orang botak lagi. Botak nggak kena, mampus. Darahnya masih banyak katanya. Kalian juga aku sparring dengan Roy. Anjir, makin kuat aja gua. Dan melawan kakek Dragon Ball di Rookie League. Mukul angin dia, cok. Anjing, dipermainkan anak muda. Waduh, bingung guys, duitnya buat apa? Ya, karena duitku banyak, jadi aku pakai untuk sparring aja. Dan kembali lagi aku di ultimate fight. Pinky. Merah nih susahnya. Belum merah anjir. Karena nggak tahu mau ngapain lagi, Menang. jadinya aku ke underwater base. Setelah kalah, aku langsung ngadu ke master dan aku dipertemukan dengan Mac. Lalu membeli peralatan terakhir yaitu Wing Chun. Tak tuk gitu, cok. Lalu membuka ninjutsu fan agar setiap aku ngedodge aku dapat 10% agility. Nge-gym bersama Roy, lalu bertarung di ultimate fight lagi. Yehehe, I'm strong. Lalu mencari skill point lagi dengan cara bertarung di Rookie League dan meningkatkan skill yang bernama Unstoppable agar setiap aku dodge serangan musuh, damage-nya akan kembali ke musuh sebesar 40%. Setelah nge-gym dan mendengarkan kata-kata bijak dari Mick, aku bertarung di ultimate fight. Kali ini aku sudah berada di red zone, jadi aku melawan satu musuh yang kuat. Banyak kali duit kita, cok. Buat apa ini? Buat apa? Lalu aku berhasil meningkatkan agility-ku sampai ke 16 dan aku tes 16 agility-ku di Rookie League. Dan membuka Technician agar aku punya kesempatan dodge lebih banyak dan kembali ke ultimate fight melawan Kapten Bule yang bisa aku kalahkan dengan mudah. Lalu membuka skill cut throw, lalu setelah meningkatkan agility sampai 17 dan strength sampai 7, aku siap untuk ultimate fight. Gila gede banget badannya. Orang ini mukanya mirip John Wick, tapi badannya keker banget. Tapi walaupun begitu, aku tetap menang. Lalu beberapa hari kemudian aku gunakan untuk meningkatkan agility-ku sampai 18. Dan tibalah pertandingan terakhir aku di ultimate fight melawan orang botak bernama Ponci. Walau sedikit struggling melawan dia, tapi ujung-ujungnya aku menang. Dan Mr. Y alias saudaraku menyuruhku untuk berbicara dengan Don. Aku langsung bicara kepada Don kalau aku ingin bekerja untuknya. Karena aku sudah menyelesaikan ultimate fight, jadi aku dapat misi untuk mengusir seseorang yang bernama Drunk Master di Chinatown. Aku langsung saja pergi ke sana dan aku merasa ada seseorang yang mengikuti. Ternyata itu adalah Mick. Dia menanyakanku ingin pergi kemana. Aku langsung suruh dia minggir dan bilang kalau aku gak boleh bekerja untuk Don. Itu bukan sesuatu yang seharusnya petarung lakukan. Lalu aku bilang kalau aku tidak peduli lagi dengan medali dan segalanya. Aku hanya ingin uang dan respect. Lalu aku langsung pergi ke Chinatown dan kali ini ada wajah familiar yang menghalangiku. Dan itu adalah Casey. Dia menanyakan apa yang sedang aku lakukan di sini. Aku langsung menyuruh Casey untuk minggir karena ini bukan urusannya. Casey bilang kalau ayahku tidak bakal setuju dengan kelakuanku yang sekarang. Dan Casey juga tahu tentang ibuku dan sudah berjanji akan melindungiku. Aku bilang kalau aku sudah muak dengan segalanya. Aku menyuruh Casey untuk minggir atau akan kupukul dia.
Dan jadilah aku bertarung melawan Casey, dan ternyata seorang kasir pizza bisa sekuat ini. Gila, ternyata Casey sekuat itu. Gila. Yeay. Yeay. Gila, gak berkurang. Setelah aku mengalahkan Casey, aku langsung menyuruh orang tua itu untuk pergi dari sini dan jangan pernah kembali. No need for violence. Yeay. No more Chinese food for me. Dan langsung laporan kepada Don. Dan Don langsung memberiku misi lain. Teman Rusianya Don akan segera tiba. Dan mereka akan buat kesepakatan. Don ingin aku bertemu dengan partnernya dan ngasih dia paket. Dan menyuruhku untuk mengambil senjata ini. Pistol. Dan bertemu dengan temannya Don di jembatan. Aku langsung memberi orang tersebut paket dari Don botak. Dan ketika aku ingin pulang, aku disergap oleh polisi. Dan polisi tersebut langsung menangkapku karena aku membawa pistol. Ya. Masuk polisi. Aku langsung dijebloskan ke penjara, lalu tiba-tiba ada seseorang yang memanggilku. Namanya adalah Morgan. Lalu dia bertanya kenapa aku bisa masuk ke sini. Aku langsung bilang kalau ada kesalahan dan aku tidak bersalah. Lalu katanya semua orang di sini ngomongnya gitu. Dan katanya ini bukan tempat yang buruk. Tempat ini sebenarnya asik juga. Morgan menghabiskan waktu di sini untuk bertarung dan berlatih. Di halaman depan terdapat gym, jadi bisa latihan. Kalau mau tidur bisa di sel. Makan. Ayo kita ke depan. Halo Pak Bol. Aku langsung pergi ke halaman dan bertemu dengan seseorang yang mengenaliku karena wajahku mirip ayahku. Orang ini bernama John. Dia kenal dengan ayahku dan masuk penjara karena dituduh membunuh ayahku. Yalah, yang ngebunuh kan bapak kita sendiri. Waduh, spoiler. Tapi John tahu sedikit-sedikit tentang hal yang berhubungan dengan kematian ayahku. John tidak yakin kalau aku siap mendengarnya. Jadi aku harus membuktikan kalau aku benar-benar anaknya ayahku. Yang pastinya aku akan membuktikannya dengan cara aku memenangkan prison fight yang diselenggarakan oleh penjaga penjara. Dan aku disuruh untuk ngobrol dengan salah satu penjaganya. Prison fight. Aku langsung berbicara kepada Pak Polisi tentang prison fight. Awalnya Pak Polisinya pura-pura nggak tahu, tapi ketika aku bilang aku ingin ikut, dia langsung, oh iya boleh. Kos, kita menghancurkan segala orang. Aku harus mengalahkan 3 musuh dan mengalahkan sang champion di penjara. Dan kalau aku bisa mengalahkan mereka, aku akan bebas. King of the Hill. Aku langsung saja bilang kalau aku siap untuk bertarung. Bukan masalah untukku, karena masih awal-awal jadinya masih mudah menang ini. Yes sir. Dan kata Pak Polisi, lawanku selanjutnya sangat kuat. Lalu aku lapor ke John. Dia bilang katanya aku baru menang sekali. Dan dia bilang aku menang karena beruntung. Be you just lucky. Oke. Gitu loh ya mak gue ya. Karena prison fight ini masih diselenggarakan beberapa hari lagi, jadinya waktunya aku gunakan untuk menjaga statusku agar nanti aku tidak kalah. Pergi tidur lalu makan dan lanjut latihan lagi. Karena lawanku siap dalam beberapa hari lagi, jadinya aku lanjut lagi latihan. Dan tiba saatnya aku melawan lawanku yang selanjutnya. Meski kapasitas darahnya lebih banyak daripada aku, tapi aku unggul di kelincahan. Dan yang pastinya aku menang dengan mudah. Easy peasy lemon squeezy. Terus, lama bener turunnya nih. Udah dikali 4 tidurnya masih lama. Sengaja ya. Lalu aku pergi untuk bicara dengan John. Dan dia bilang kalau aku sudah layak untuk mendengarkan cerita ini. Ceritanya hampir sama yang diceritakan oleh Ivan. Oh, sama kayak si Ivan ya ceritanya. Oke. Over my dead body. Bedanya hanya John yang menceritakan dirinya yang dijebak oleh seseorang sebagai pembunuh ayahku. Lalu aku membuka perk yang bernama Controlled Fury. Lanjut aku makan dan pergi latihan lagi agar aku bisa menghadapi musuhku selanjutnya. Aku dan musuhku memiliki agility yang sama. Yang membedakannya setiap tendanganku terasa lebih sakit. Sementara tendangan dia seperti disentil doang. Jadinya aku menang dengan easy. Menang boy, udah. Lanjut aku latihan lagi selama 2 hari penuh. Lalu aku siap untuk melawan champion di penjara ini. Our champion await you. Siapakah dia? Big Rob. Mundur nggak sih guys? Tidak ada kata mundur. Lawanku memiliki status yang bisa dibilang lebih unggul. Ketahanan dan kekuatan lebih kuat daripada aku. Tapi soal agility, akulah rajanya. Jadinya aku menghindari setiap serangannya dan sedikit demi sedikit membuatnya tumbang. Yeah.
What about my freedom, man? King of the hill, crime, prison, kick some ass, freedom. Dengan begitu, aku bebas dari penjara. Aku langsung lapor ke Don kalau paketnya sudah diantar, Anjing masih inget. dan mendapatkan time perception. Dan kabarku yang sudah menjadi prison champion sudah tersebar. Yoi, berantem aja yuk. Dan Don memberiku medali sesuai janjinya. Dan memberitahuku kalau pengacaranya bilang kalau aku punya saudara, dan saudaraku bekerja untuknya, mengelola Ultimate Fight, dan orang yang dibalik topeng hitam itu adalah saudaraku. Siapa? The Black Max itu? Saudaraku? Oh my god. Halo, ma brada. Aku langsung menyapa saudaraku dan dia bilang kalau wajahnya kebakar ketika umur 10 dan cuma bisa menebak-nebak wajah saudaranya. Dengan bertemunya aku dengan saudaraku, medali tersebut sudah menyatu kembali. Dan yakin kalau kita sudah kuat untuk melawan Man in Black. Dan saudaraku bilang kalau aku saja yang melawan Man in Black, karena sedari kecil aku sudah lebih kuat dari saudaraku dan aku harus diundang ke pulaunya. Don bisa membantuku, tapi aku harus membuat dia respect padaku. Dengan cara aku harus menjadi penguasa kota ini. Dan ada kelompok semacam gangster di dekat sini. Mereka butuh pemimpin yang kuat. Dan dari sana aku bisa mendapatkan respectnya Don. Aku langsung pergi ke tempat tersebut dan bertemu dengan Harry yang bilang kalau saudaraku sudah menceritakan tentangku. Dan teman penjaranya bilang kalau aku sudah menjadi seorang legend. Dia bilang jadilah pemimpinku dan bersama-sama kita akan mendapatkan uang dan respect. Tapi ini tidak akan mudah karena masih banyak geng di luar sana. Jadi kita akan bertarung untuk mengambil wilayah. Dan kalau aku bisa mengalahkan pemimpinnya, kota ini jadi milik kita. Island Man Black. What are you talking about? Oh, gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu, guys. Lalu mereka menyuruhku untuk tinggal di sini karena di sini lebih aman. Terdapat gym di basement dan makanan akan selalu ada di kulkas. Hehehe. Oh, sama yang kayak kemarin ya. Confirm tapi respect geng war. Anjing geng war anjing. Aku langsung beli blue potion agar aku siap untuk geng war. Yakuza anjing, lawan Yakuza, cok. Kali ini aku melawan kelompok Yakuza. Satu persatu aku lumpuhkan mereka. Dari Yakuza 1, Lanjut, Yakuza 2, jatuh sendiri deh. sampai Yakuza 4. Lanjut, aku meningkatkan guns agar mendapatkan uang lebih banyak. Lalu aku pergi ke tempatnya Max. Sekalian aku bertemu Adrian. Roy mana anjing? Iya mana Roy, cok? Mati juga bah. Roy menghilang. Kata Adrian, Roy sedang ada kontrak dengan Underground Fight dan tidak pernah kelihatan setelah itu. Dan berkat adanya aku di sini, Adrian tidak sendirian lagi. Lalu aku mengajak Adrian untuk tinggal bersamaku di markas baruku. Karena aku masih mau farming skill point, jadi aku melawan robot-robot ini lagi, hanya untuk mendapatkan skill pointnya saja. Lalu aku membuka perk yang bernama Cool Headed. Lalu aku meningkatkan cards agar aku mendapatkan respect yang banyak. Ini ngapain nih? Berunding. Lalu aku melakukan Maker Deal agar aku bisa mendapatkan uang. Gila, keren banget gue kayak Tokyo Revenger. Lalu meningkatkan cards lagi dan main poker agar mendapatkan respect. Untuk menghemat waktu, aku membeli energy drink yang banyak dan pergi latihan. Oh, kita belum review Jax. Ini Terminator. Nah, Bruce Lee lagi anjing. Soul Slayer. Oh, Ghost Rider. Anjing 20 tuh. Mr. Seaman. P-Man. Yaudah, lawan lah. Jax. Kali ini aku melawan Jack. Wajahnya seperti Terminator, tapi kekuatannya tidak seperti Terminator dan bisa aku kalahkan dengan mudah. Lanjut geng war melawan Yakuza. Karena aku merasa sedang on fire, jadinya aku terabas sampai melawan Yakuza ke-6. Willy Salim. Tanggung. Bos Yakuza. Wih. Yeay. Lalu aku membuka perk long timer. Lanjut latihan lagi selama 2 hari. Lalu membeli blue potion lagi agar aku bisa membantai di geng war. Lawan bandit kita. Kali ini aku melawan bandit. Musuh pertama aku tumbangkan dengan perfect. Sampai-sampai darahku tidak berkurang sedikit pun. Musuh kedua pun sama, dia hanya bisa memukul sekali. Gila boy, hoki bet gue. Kenapa nih? Penelon Jason. Ya jadinya hanya perlu sekali geng war, nah musuh langsung ku bantai. Lebih susah lawan Yakuza daripada lawan mereka. Lawan badut, lawan kalian-kalian semua ini. Terakhir, lawan anak pang. Yeah! Skill point kita banyak cuy. Lalu aku mengambil skill, namanya Mimic Technique. Lalu latihan lagi dan siap melawan Bruce Lee. Jing! Ya kalah guys. Goblok banget. Lanjut aku main poker, lalu make a deal dan kembali latihan lagi. Let's go. Dan siap untuk geng war lagi. Anjing ninja, lawan ninja. Kali ini aku melawan ninja.
Wow. Yeay. Ya, kasihan banget si hijau, ini si merah. Yeay, si abu atau si putih. Kasihan banget cuk, masa gue menang terus? Usit. Gak boleh anjing. Jadi lagi-lagi hanya perlu sekali geng war, musuh langsung kalah lagi. Kasihan guys. Lanjut rematch melawan Bruce Lee. Kali ini aku kalah lagi, tapi seenggaknya lebih baik dari sebelumnya. Yo Mei, dikit lagi cuk, anjir. Kau tidak bisa ngapain. Apa yang kurang dari diriku, men? Lalu membuka skill Cobra Strike. Lanjut latihan lagi. Isi energi dan makan. Lanjut latihan lagi dan geng war lagi. Dan kali ini sama melawan ninja yang pastinya aku bantai dalam sekejap. Yes sir. Dan untuk ketiga kalinya aku melawan Bruce Lee. Kali ini aku sudah lebih unggul dari segala aspek. Jadi tidak ada kata kalah untukku. Yeay, akhirnya. Lanjut latihan untuk beberapa hari dan lanjut melawan ninja lagi. Isi darah terlebih dahulu, lalu latihan dan kembali lagi ke underground ranked. Kali ini melawan orang berbaju orange. Statnya lebih bagus daripada Bruce Lee, tapi walaupun begitu aku bisa menang. Kagak mukul anjir. Membunuh tanpa menyentuh. Sama seperti hari-hari sebelumnya, aku latihan, geng war lagi melawan ninja, lalu lanjut melawan Ghost Rider yang bisa aku menangkan dengan mudah. Ngeri gini ngelawannya. Yeay. Dan karena terlalu mudah, jadinya aku upgrade namanya Crew yang menghabiskan banyak respekku. Jadi selanjutnya aku main poker lagi biar respekku banyak, dan tiba-tiba aku mendapatkan efek Magic Fever. Aku langsung tidak memperdulikannya dan aku langsung geng war lagi melawan ninja-ninja ini. Ya karena aku gabut dan pengen skill point banyak, jadinya aku melawan robot-robot lagi. Apa B ini maksudnya? Sekalian aku sparring juga. Dan lanjut main poker lagi, dan geng war lagi. Lalu aku mempersiapkan diri untuk pertarungan terakhirku, dan tidak lupa membeli potion, dan siap untuk pertarungan terakhirku. Merem pun bisa cok kayak gini. Manusia berjas ungu ini sangat mudah dikalahkan. Bahkan Bruce Lee lebih cocok dibilang bos terakhir daripada orang ini. Menang. Yeah. Dan dengan begitu semua bos dari geng yang ada di kota ini sudah kukalahkan. Dan gengku sudah menjadi yang terkuat dan yang paling dihormati. Semua musuh takut kepadaku. Aku langsung laporan ke saudaraku kalau aku sudah berhasil dan sudah siap untuk pergi ke pulau misterius. Ketemu lagi si botak. Naik kapal. Dan sampailah aku di pulau tersebut. Dan aku disuruh untuk membuktikan kalau aku adalah petarung terbaik. Aku akan melawan Sub 273. Dan pertarungan melawan Sub-Zero ini dimulai. Darah kita masih segitu cuk. Ya. Belum ada satu ronde pun musuh sudah tepar. Dan saatnya untuk balas dendam. Men in Black pun bercerita. Oh my god. No. Wah, aku kaget. I'm your father. Nungguin kau. Wey, hardcore. Let's go. Hardcore menang. Dadah. Back to menu. Jahat. Karena masih tersisa 3 achievement lagi, jadi mari kita buat save yang baru. Dan kembali lagi aku di rumah. Aku melakukan push up, lalu makan, dan pergi lagi dibegal oleh Bobo. Aku langsung bertemu Mick untuk pertama kalinya, dan bertemu Apu untuk pertama kalinya. Bertemu dengan Silver, lalu bertarung di Rookie League. Yeay, membuka skill high kick, lalu pergi ngulik. Pergi ke toko Apu untuk membasmi perampok yang pastinya aku menang walaupun butuh waktu yang lama. Bertemu dengan Casey dan bekerja untuknya, dan bertarung di Rookie League.
Roy menyapaku dan mengajakku untuk minum-minum, lalu bertemu dengan Tyler yang langsung saja tarung jalanan, tapi berakhir kalah. Lalu pergi ke gym bertemu dengan orang yang minta spot dan dia memberitahuku tentang Ultimate Fight. Aku langsung latihan dan bertarung lagi di tarung jalanan untuk mendapatkan skill point dan juga di Ultimate Fight agar duitku banyak. Berhadapan dengan buaya gorong-gorong dan membuka Way of the Tiger. Lalu kembali bertarung di Rookie League. Kembali lagi latihan untuk mempersiapkan diri untuk bertarung dan bertarung di Rookie League. Lalu membuka slot skill aktif, melakukan push up dan nyari duit lagi dengan cara bertarung di Ultimate Fight. Lalu menang di Rookie League. Aku disapa oleh Roy lagi, lalu membuka karate high kick, lalu tidur agar darahku penuh, lanjut Ultimate Fight melawan Roy Jackson. Bekerja lagi agar duitku banyak dan bertarung lagi di tarung jalanan. Tarung jalanan sudah selesai dan Tyler meminta bantuanku. Lanjut aku push up, nyari duit, tidur, lalu bertarung di Rookie League lagi yang bisa aku menangkan dengan mudah. Aku ingin membuka Do Not Fall 2 tapi agility-ku kurang. Jadinya aku pergi ke gym sampai agility-ku 8, lalu membukanya. Nyari duit lagi, lalu aku bantuin Mikey untuk membasmi manusia bertopeng yang bisa aku tangani dengan mudah. Sekalian aku bertarung di Rookie League, membuka slot skill aktif, lalu hari-hari aku gunakan untuk meningkatkan stat. Lalu bertarung lagi di Rookie League. Karena aku kalah mulu, jadinya aku disuruh bertemu dokter untuk membeli potion. Pergi ke rumah Roy untuk menyapanya, dan sekalian berkenalan dengan Adrian. Lalu kembali lagi berhadapan dengan buaya yang kali ini bisa aku kalahkan dengan mudah. Sekalian juga aku bertarung di Rookie League. Dan sekarang aku berada di posisi ketiga. Lalu bertemu dengan orang peringkat pertama di Rookie League. Dan kembali lagi bertemu dengan buaya yang terakhir. Lalu bekerja, latihan, membuka slot skill terakhir, tidur agar darahku penuh, kembali lagi ke Rookie League. Dan sekarang aku berada di posisi kedua. Latihan lagi agar aku bisa menang melawan Bobo. Lalu Bobo butuh hearing aid, dan aku langsung saja minta di proper dan langsung kuberikan kepada Bobo. Lalu bekerja untuknya agar duitku banyak, dan latihan di gym, dan di rumah juga. Dan tiba pertandingan terakhirku di Rookie League. Setelah menang, aku langsung bilang ke Mick dan aku disuruh memenangkan playoff. Aku langsung mempersiapkan diri, lanjut bertarung di Ultimate Fight agar duitku banyak. Lalu bertarung di pertarungan pertamaku di playoff. Lalu selama 3 hari aku gunakan untuk latihan di gym dan siap untuk pertandingan playoff kedua. Dan lagi-lagi aku menang dengan mudah. Membuka skill, lalu pergi ke gym selama 3 hari berturut-turut, lalu membeli blue potion terlebih dahulu dan aku siap untuk final playoff. Lalu aku mendapatkan professional multicard dan bilang ke Don kalau aku ingin pertarungan besar. Aku mendapatkan patah kaki, lalu Roy mewakiliku. Roy mati dalam pertandingan tersebut, lalu aku langsung pergi ke Rusia, bertemu dengan Ivan, aku langsung siap untuk bertarung. Dan skip langsung ketika aku selesai lawan Ivan Gift karena gak ke-record. Aku menyapa saudaraku dan minta bantuan Mick agar diundang ke Mystery Island. Aku bertemu manajerku si Dingkong dan bertemu Adrian. Aku langsung syuting film dan langsung aku bantai-bantai. Dan mempersiapkan diri untuk pertandingan ranked. Party agar famku banyak dan sekalian syuting film lagi. Dan party lagi dan syuting lagi. Kalau lagi party, lalu siap untuk pertandingan ranked selanjutnya. Tapi kali ini aku kalah. Lalu aku habiskan beberapa hari untuk syuting dan latihan. Dan siap untuk rematch di ranked. Dan kali ini aku menang. Party lagi dan latihan dan syuting lagi. Lalu membeli blue potion agar aku tidak kalah dan siap untuk ranked lagi. Lalu beberapa hari berikutnya aku gunakan untuk party, latihan, dan syuting, dan siap untuk pertandingan ranked terakhir. Sekarang aku sudah menjadi World Champion, lalu aku mendapatkan undangannya. Aku langsung ke sana dan bertarung melawan saudaraku yang bisa aku menangkan tanpa tersentuh sama sekali. Yes sir. Udah nih, tinggal lawan copet aja, Cok. Udah, tinggal lawan begal. Yeay, 76 hari. Masih tersisa 2 achievement lagi. Kita hapus ini gak apa-apa ya, maaf ya kawannya. Nyemunyi.
Link. Copet. Dan kembali lagi kita di rumah ini. Aku dibegal oleh Bobo, aku langsung pergi ke gym agar aku bisa lebih kuat dan tidak kalah ketika melawan begal. Aku langsung menghasilkan uang yang banyak agar memancing para begal, kerja di kuli, dan kerja di tempatnya Casey. Aku bertarung di Rookie League agar mendapatkan skill point, dan beberapa hari aku gunakan untuk mengantar pizza. Pergi ke gym lagi agar badanku kuat, dan ketika ingin beli makanan, aku dibegal. Yeay, lawan copet. Begal pertama ini sudah terasa sangat susah, tapi aku masih bisa mempertahankan dompetku. Pukul. Aduh, habis dah. Boom, boom. Aku langsung pergi lagi ke gym dan meningkatkan skill. Bekerja lagi agar memancing para begal dan pergi ke gym lagi. Dan ketika ingin pergi ke rumahnya Roy, aku dibegal lagi. Karena kali ini aku tidak ada persiapan, jadinya aku kalah. Dan aku kehilangan setengah uangku. Jadinya beberapa hari aku gunakan untuk bekerja, lalu pergi ke gym untuk mempersiapkan diri untuk pertarungan selanjutnya, dan akhirnya aku bertemu dengan copet lagi. Berkat diriku yang sudah berlatih di gym sangat lama, jadinya ini sangat mudah. Yeay, mampus preman. Lanjut lagi pergi ke gym, lalu kerja sedikit, dan ketika ingin pulang, aku dibegal lagi. Aduh, ketemu dia lagi. Pukul cuy, pukul. Nah. Oh shit, nah. Stop hitting me bro. Aku menyuruh mereka untuk stop begal aku. Crime fighter, yes sir. Dan si begal ini menyuruhku untuk bertemu dengan bosnya. Bobo. Dia suka orang kuat sepertiku. Lalu aku mengusir begal ini. Kalau enggak, aku pukul. Yes sir, you can. Untuk mempersiapkan diri bertemu Bobo, aku pergi ke gym terlebih dahulu, lalu membeli red potion agar aku lebih kuat. Let's go. I am over here. Dan akhirnya aku bertemu Bobo. Dia pikir aku 2 kali lebih besar dari sekarang. Tapi aku jawab aku sudah cukup besar untuk menghabisi anak buah lu. Dan Bobo menawarkan pekerjaan untukku. Katanya duitnya bakalan banyak. Tentu saja aku menolak dan aku bilang ke Bobo kalau dia kelihatan bodoh. Dan aku diajak bertarung. Wih, berkelahi. Wih, wih, wih. Nah, mampus, mampus lu. Mampus lu, gede doang lambat. Yeay. Dengan begitu, Bobo bukan masalah lagi. Yeay. Triple B. Kita menyelesaikan ini. You proven yourself as a true defender of your wallet. Dan ini Triple B, Big Bobo. Dah boy, tamat boy. Oke, 100%. Nice. Aku 3,4% orang menamatkan hardcore. Haha. Mereka cupu semua. Udah guys, refund bisa nggak refund? Gue beli ini 100.000. Kemarin diskon jadi 20.000. Anjay. Terima kasih sudah menonton.